awal apa di akhir. Kalau di awal ini propaganda, itu orang akil kan. Orang berakal, orang cerdas. Tapi kalau orang sudah selesai kemudian kita hanya porak-poranda, loh baru selama sadar ini gitu ya? ini propaganda tau lah, itu memang bukan akil katanya. Beliau Syekh Ramadan Al-Buti itu adalah satu-satunya ulama saat itu yang senior ya, yang senior, yang bertahan untuk tetap bersama dengan pemerintah. Tetap bertahan sama pemerintah. Iya, artinya bukan bersama pemerintah. Mohon maaf, sorry. Satu-satunya ulama yang tidak mau memusuhi pemerintah. Berbeda nih, beda nih, beda. Iya. Beda nih. Okay. Jadi bukan bersama pemerintah ya, tapi tidak mau memusuhi pemerintah. Ini berbeda. Beliau taruh standing position sehingga waktu itu saya bertemu Syekh Zuhaili, Yusron. Saya 40 tahun itu tidak pernah beda pendapat dengan Syekh Al-Buti kecuali ini katanya. Semua ulama itu sudah tidak ada di barisan pemerintah. Kita sudah mau melawan pemerintah, kok kamu masih enggak. Saya tetap mau seperti ini. Tapi beliau itu yang saya sebut sosok itu waktu awal-awal konflik dan mulai memanas katanya. Tapi jalan masih aman. Beliau muncul di TV, beliau bilang, saya sebutkan ya, ada sebuah hadis dari Nabi SAW tentang fitnah. Jadi beliau menjelaskan, kata Nabi, siapa yang kelak nanti man kharaja ummati ala ummati yadribu barruha fa fajira wa la yatahasha an mu'miniha. Jadi ada orang sekelompok itu, awas ya, nanti kalau sampai ada orang keluar kemudian saling baku hantam, bahkan saling bunuh, dan tidak peduli mana orang baik, mana orang tidak, mukmin dan tidak mukmin, semuanya disikat, entah itu pakai bom, entah itu pakai apa senjata apapun ya. Tapi nggak dipilih-pilih mana yang bahkan dulu kan kita perang kan kita janjian. Nah kan janjian di zaman Nabi kan kita ini kubunya Nabi, ini kubunya orang yang mau menyerang Nabi. Jelas itu. Niatnya sudah jelas, tapi kalau bahkan ketika ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, langsung oh ini berhenti dari perang, nggak boleh bunuh. Jadi ada punya etika. Tapi kalau dalam peperangan modern ini kadang orang tuh lupa kita punya etika dalam berperang. Nah itu katanya Nabi, kalau sudah seperti itu kamu ya dribu barroha wa fajiroha, orang baik orang buruk kamu sikat, kemudian kamu tidak pilih-pilih mana orang mukmin dan tidak, semuanya kamu habisi, pokoknya dia keluar. Maka kalau mata dia mati, itu mata mitatan jahiliyah, dia matinya jahiliyah. Itu beliau bilang begitu, langsung berpengaruh ya. Waktu awal-awal itu ya. Di situ saya melihat sosok yang lain, tapi kesaksian dari Habib Ali Jufri tahun 2009, beliau bersaksi ketika kita duduk, saya dengan Syekh Ramadan Al-Buti duduk di hadapan parlemen dan Presiden Bashar Assad. Itu Syekh Ramadan Al-Buti itu berkata sangat keras terhadap pemerintah, terhadap presiden, tapi giliran ketemu rakyat tenang. Ini tentu berbeda dengan yang di luar dia demo, ya, ketika ketemu pemerintah ada dealnya, kan berarti ini kan nggak tulus ya. Sehingga ketika Syekh Ramadan Al-Buti menunjukkan hal seperti itu, jadi saya tahu beliau tuh nggak nyari apa-apa. Menjadi people hero juga tidak, dituduh penjilat dia, dituduh anjing pemerintah, bukunya dibakar dan sebagainya. Tapi di dalam pemerintah dia dianggap orang ini mendekati oposisi. Ya beliau cari apa di masyarakat? Kemudian dia dituduh sebagai anjing pemerintah. Tapi di depan pemerintah dia dituduh, dia belum tentu sepakat dengan kita. Dalam wawancara terakhir sebelum beliau wafat, akhirnya kena efek bom bunuh diri waktu itu ya. Tapi beliau kena hentakannya. Kena itunya apa ya? Ledakan apa namanya, wave-nya, shock wave-nya. Oke. Itu di mana? Di Masjid Iman, Jami Iman namanya.
Masjidnya di beliau. Damaskus. Tempatnya beliau ngajar yang saya sering datang sana. Oh, ada pelaku peledakan bunuh diri gitu. Ya, meninggal Oh. dia. Nah, kemudian pelakunya. Nah, kemudian sebelum itu beliau wawancara. Beliau menjelaskan kenapa saya ini memilih seperti ini. Saya ini tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Jadi ya tidak ingin jadi dianggap pahlawan, enggak. Saya pakai pikiran saja. Di kita ini kan pakai dalil. Kalau nggak ada pakai logika. Kalau nggak ketemu pakai rasa. Nah, beliau bilang saya ini pemerintah ini tak anggap anak saya. Rakyat tak anggap anak saya. Maka ini konflik, masa berdua ini konflik kemudian saya beri senjata untuk saling tikam. Kan nggak mungkin. Maka saya ingin mencobalah bagaimana caranya bisa nggak ini diakurkan. Jadi ketika semua itu sudah ribut gitu ya, saya dulu itu membuka pandangan, coba kalau tidak ada tentara yang kamu benci itu, kamu apa bisa tidur malam dengan nyenyak? Mereka itu mungkin kamu tidak suka, tapi mereka tetap harus diakui memiliki kontribusi terhadap negara. Ayolah kita bareng-bareng. Ini yang saya sebut dengan sosok yang disebut dengan kunu ma'as shodiqin. Allah itu pesannya nanti kamu bareng orang-orang yang tulus ya. Nah, saya sebut ini sebuah ketulusan karena tidak di depan pemerintah dia juga nggak punya nama, di depan rakyat juga tidak punya nama, dia cuma nyari Allah saja. Ini loh maksud saya sosok yang saya temukan. Gus, apa yang pengalaman yang sangat yang dari Syekh Ramadan Al-Buti sama Syekh Wahbah Zuhaili, pengalaman personal yang membekas selama pertemuan atau punya kesan khusus gitu? Baik, kalau Syekh Wahbah Zuhaili dulu ya. Ya. Beliau itu sangat menghargai waktu. Suatu ketika saya damping beliau ke Indonesia. Makan pagi, jam berapa makan pagi? Jam 6 saya datang tuh jam 6 lebih 5. Oke. Terlambat 5 menit. Beliau bilang, kamu terlambat. Andai kamu bilang 6 lebih 5 menit itu saya gunakan untuk baca buku. Kamu menyanyiakan waktu saya. Saya langsung diem waktu itu. Nggak berkutik udah. Ya mohon maaf, saya mohon maaf. Iya, kamu sukses. Hargai waktu. 5 menit bagi saya itu banyak. Allah kasih saya itu cepat baca, cepat nulis, cepat paham. 5 menit itu berarti banyak bagi saya. Jangan sia-siakan waktu saya. Saya langsung Jenengan itu berarti waktu itu sebagai pernah kan datang panitia apa gimana? Enggak, waktu itu pernah datang ke Indonesia gara-gara peresmian ini, pondok ini. Oke. Awal-awal itu saya kan dampingi dan terlambat. Abah masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Kalau bukan ayahmu yang ngundang, saya nggak akan datang. Bismillah saya, iya bismillah. Wah itu saya ketar-ketir betul. Maka ya itu pengalaman personal. Di beliau orang-orang itu orang-orang yang berpikirnya sederhana. Tapi kita punya kaidah less is more. Nah, jadi ya semakin sederhana itu orang tuh orang yang sukses, orang yang hebat itu selalu terlihat less. Nah, berikutnya dengan Syekh Ramadan Al-Buti ini. Syekh Ramadan Al-Buti, ya waktu saya mendengar beliau wafat itu saya nangis yang seperti kehilangan bapak saya sendiri. Entah kenapa. Saya bangun, buka HP, kemudian tersebar, waduh. Dan saya lihat bahwa beliau itu meninggal ketika majelis tafsir Quran.
entah kenapa saya terpukul sekali. Dan setelah 4 bulan lah ya, setelah itu ya, 3 bulan 4 bulan, itu saya ngimpi ketemu beliau. Waktu itu kami ingin buat bagaimana kita, sama Abah Isran, kita bikin yuk apa ya, majelis untuk mengenang beliau. Karena sibuk gak jadi. Ditagih saya dalam mimpi. Kamu katanya mau memperingati saya. Wah, saya bangun langsung, ayo kita bikin khotbah Quran itu. Itu posisi jenengan udah di sini ya? Sudah di sini. Dari sini. Iya kan, saya sudah lulus gitu. Oke. Jadi apa namanya, berkesan sekali. Di mimpi itu apa pesennya? Ya itu tadi, kamu kok katanya mau memperingati. Masih ingat Gus ininya Gus, apa namanya? Ya orang boleh bilang itu sebagai buah tidur ya. Iya. Mimpi itu ya. Oh, saya ingat betul redaksinya, saya ingat. Redaksinya apa ya? Iya tadi tuh, kamu Almarhum katanya mau memperingati saya, artinya kan mau menyebutkan ulama Suriah itu punya kebiasaan. Ulama-ulama yang sudah wafat itu dikenang di Jumat malam di Masjid At-Taubah waktu itu. Jadi dikenang, namanya Jalsatul Wafa. Jadi sebuah apa ya, malam apresiasi gitu ya. Para ulama yang punya kontribusi besar terhadap umat itu diceritakan. Lah giliran beliau ini wafat, saya mau bikin acara lupa, nggak jadi karena banyak kesibukan, ditagih. Cuma Anda boleh percaya atau tidak? Setelah mimpi itu, buku-buku beliau yang saya tidak paham, saya jadi paham. Ya. Saya awalnya baca itu nggak paham. Beliau mungkin bahasa ngomongnya enak, tapi bahasa tulisannya akademik sekali. Beda dengan pengajaran sama. Beda. Ininya. Itu buku beliau itu susah untuk dibaca. Giliran saya baca setelah mimpi itu, kok saya paham ya? Ya itu saya bilang begini, keberkahan ilmu. Jadi jangan berhenti belajar walaupun toh Anda tidak paham. Karena hanya Allah yang punya hak untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk kamu kapan. Jadi kita belajar kadang sambil ngantuk, kadang sambil ketiduran atau apa, tapi tetap aja ngaji. Terus tiba-tiba kadang-kadang kita ditanya oleh mahasiswa, kok bisa jawab? Ya mungkin karena waktu kita ketiduran itu. Iya. Ilmu itu masuk, cuma belum bermanfaat aja. Tapi itu untuk Jalsatul Wafa sebelumnya udah yang terucap dari Abah sendiri apa dari jenengan untuk Abah sama Abah waktu itu. Abah duluan yang ayo kita gitu. buat ya. Kita buat, tapi karena kesibukan beliau sudah tidak sempat. Tapi yang ditagih saya. Tapi jenengan menyanggupi gitu, cuma belum terrealisasi aja. Betul. Yang menyanggupi duluan itu malah FPI. Habib Rizik waktu itu. Beliau bikin majelis, saya datang lah. Kemudian kata Habib Rizik, ini muridnya nih, katanya. Terus bagaimana? Ya ini muridnya suruh cerita. Saya cerita sebentar di Markas Syariah. Saya bilang, wah keduluan nih, saya bilang. Ya, kalau keduluan ya kita bikin sendiri lah, gimana murid-muridnya. Tapi sekarang murid-muridnya setiap kali waktu beliau wafat kita kenang lah. Ilmu-ilmunya. Mungkin kita baca bukunya atau kita ceritakan kebaikan-kebaikan beliau. Nah, pulang ke Indonesia kemudian seiring berjalannya waktu jenengan jadi pengasuh di pesantren mahasiswa Al-Hikam. Itu sebetulnya jejaknya kan udah jauh ditanam sama Abah ya. Nah itu gimana Gus? Jadi untuk kegiatan yang ada di pesantren ya, apa itu buat pesantren, tapi urusannya dipasrahkan ke para ustadz secara teknis. Ya dilepas gitu aja, sudah silahkan nanti nanti beliau memberikan arahan secara garis besar, tapi untuk teknisnya silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada catatan saya akan memberikan arahan. Jadi ya kami sendiri yang susun kurikulumnya, kemudian bagaimana prosesnya. Jadi apa waktu itu mencari kayak menteri luar negeri lah bahasanya, di luar gitu ya, mencari jaringan, mencari kolega, mencari mungkin donatur ya. Tapi
kami yang di sini ya apa namanya menerima santri, merawat. Gitu. Gus, ini pesantren kan banyak mahasiswanya ya. Bisa dijelaskan Gus, pesantren mahasiswa Al-Hikam ini santrinya dari mana aja? Ada perbedaan nggak ketika Abah masih hidup sama sekarang jenengan lanjutkan gitu dari visi misi gitu? Sebenarnya kalau berbeda dengan zaman apa, ya dari suasana pasti berbeda ya. Ketokohan tentu sangat berpengaruh. Kan tadi saya bilang bahwa agama ini umpama bisa turun Quran doang tanpa nabi misalnya. Ya Allah pasti turunkan Quran aja. Tapi kan diturunkan lewat nabi. Berarti kan ada sosok yang merepresentasikan Islam. Maka kalau ada tokoh wafat, ya berarti kita harus merasa kehilangan karena representasinya hilang. Hanya yang saya tidak berhenti pada wafatnya Abah. Waktu Abah wafat, kami langsung berpikir bagaimana pondok ini tidak boleh mati. Karena Abah dulu bilang tidak boleh pondok ini seumur pendirinya. Jadi setelah Abah wafat, daripada kita larut dalam kesedihan, kita langsung ambil estafet. Ya, jadi tidak kemudian ya tentu kita bersedih ya. Tapi untuk menguatkan saya itu menguatkan diri. Abah ini rasanya lagi berangkat aja ngaji kemana tapi belum pulang. Itu saya bangun dalam diri saya sehingga saya tidak larut dalam kesedihan. Ini gimana nih? Yuk kita lakukan sebagaimana dulu Abah meninggalkan kita waktu ngaji, waktu keluar kota, keluar negeri. Seperti itu. Nah, kemudian kita tetap kelola pondok ini sebagaimana dulu kita kelola. Kita harus berjuang sebagaimana dulu kita berjuang. Nah, kita coba belajar ikhlas sebagaimana dulu kita juga belajar ikhlas. Dianggapannya seperti apa? Sedang keluar kota aja. Nah, sejak awal memang namanya pesantren mahasiswa Al-Hikam gitu. Iya, sejak awal memang pesantren mahasiswa. Apa yang ingin ini Gus, apa namanya filosofi pendidikan yang dibangun atau goalnya atau apanya? Sesuai istikharah dari Kiai Anwar di Bululawang. Abah Hasyim Muzadi membuat pesantren mahasiswa. Mahasiswa ini adalah masa krusial. Orang-orang nyebutnya masa life quarter crisis. Ya 18 sampai sekitar 22 ya. Masa-masa namanya dewasa muda. Dibilang dewasa belum, remaja udah lewat. Dia kadang-kadang mengalami krisis identitas di situ. Nah, ini siapa yang megang? Nanti kita didik baik dari sampai SMA, pas krisis nanti kemudian dilepas ikut orang lain, nggak sholat, ya nggak mau puasa. Bagaimana? Akhirnya ya sudah, Bismillah untuk bikin pesantren mahasiswa, tapi yang belum pernah belajar agama Islam. Waktu itu Abah tidak menerima mahasiswa dari UIN. UIN Ciputat? UIN Malang. UIN Malang. Ya, itu namanya kan YIN. Iya. Nggak diterima. Yang Brawijaya, IKIP gitu. Umum. Ya udah punya ilmu ya tinggal dilaksanakan. Tapi yang nggak punya ilmu bagaimana? Dia akan menjadi pejabat, dia akan menjadi decision maker, dia akan menjadi bapak. Nah ini nggak pegangan agama, pegangan siapa? Artinya mahasiswa yang diterima itu yang sama sekali nggak pernah mondok gitu. Kan ada juga yang umum sebelumnya, tapi sebelumnya pernah mondok gitu. Yang diterima yang nggak pernah mondok sama sekali. Nggak pernah mondok. Karena kan pesan dari Nabi, fal yuballigh minkum musyahidal ghaibah. Fal yuballigh minkum musyahidul ghaibah. Jadi yang hadir tolong sampaikan yang nggak hadir. Maksudnya yang dengar sampaikan kepada yang nggak dengar. Loh kalau mereka sudah di YIN, nah terus nggak mondok ya nggak apa-apa, kan mereka sudah dengar. Lah kalau sudah dengar nggak dilakukan, lah kan tanggung jawab sendiri. Tapi kalau orang nggak pernah dengar terus keliru, ya kan memang nggak ada yang menyampaikan. Nah, jadi memang segmentasinya itu.
Jadi tidak harus dibandingkan dengan pondok yang lain. Pondok ini lebih bagus enggak? Karena kita punya segmentasi berbeda. Itu yang awal pertimbangan yang untuk Al-Hikam di Malang ya, Gus. Kemudian ke yang di Depok ini beda. Apa ininya? Apa namanya? Kalau di Depok sini awalnya saja memang ada pesantren mahasiswa seperti itu. Oke. Tapi Abah memulai pondok ini dari hufadzul Quran. Abah itu seneng sama hafizul Quran. Oke. Tapi kalau ini beliau bilang di Timur Tengah itu ulama ya hafid ya ulama. Oke. Tapi kalau yang di Indonesia ini waktu itu Abah bilang jarang yang bisa seperti itu. Kebanyakan kalau ulama nggak hafid. Tapi kalau hafid nggak jadi ulama. Mungkin dipertimbangkan sama Abah. Lebih enak mana? Menghafidkan ulama atau mengulamakan para hufad? Kayaknya enak yang kedua. Karena hufatnya masih muda gitu ya. Nah, kemudian ini diulamakan. Maka di sini dikumpulkan waktu itu 40 santri yang sudah selesai menghafal Al-Quran, terus dididik. Nanti tahun kelimanya dikirim ke pelosok, magang lah di bawah kiai gitu istilahnya. Magang istilahnya khidmah, mengabdi di pelosok, di Aceh, di Medan, di mana itu, di Konawe, Merauke, Meranti. Jadi pokoknya yang di pojok-pojok. Itu yang menentukan dari pondok. Dari pondok. Berarti mahasiswa di sini nyantri sekaligus kuliah juga apa gimana? Ya, yang sekolah tingginya. Sekolah tingginya. Kuliatul Quran namanya. Tapi kalau yang pesantren mahasiswa sama, Naui, daripada ngekos, tinggal di sini. Mahasiswa UI banyak juga di sini. Ada. Nggak ada. Jadi di sini tuh nyantri sama kuliah gitu. Sama kuliah. Itu beda kurikulumnya. Beda. Kan mereka kan kuliahnya di luar, nyantrinya di dalam. Tapi harus asrama di sini. Harus asrama di sini. Berapa ini, Gus? Di bawah 100 kayaknya. 80-an. Mahasiswa-mahasiswi itu? Iya, mahasiswa-mahasiswi. Di bawah 100? Di bawah 100. Tapi kalau yang hafidoh itu totalnya 160-an. Oh, yang sekolah tinggi ilmu Kuliatul Quran. Kuliatul Qurannya itu khusus ya? Iya. Tapi kan itu bukan hal yang wah gitu. Tadi memang tadi ya tentang sosok kiai. Bahwa kiai itu macam-macam. Ada kiai ulama, memang orang alim saja, senang ngajar. Ada kiai pesantren, senang ngerawat santri. Kalau senang ilmu tapi nggak senang atau nggak senang ngerawat santri, nggak cocok lah. Jadi ulama aja, ngajar aja, ngajar di pesantren, di masjid silakan. Karena ngerawat orang nanti dikira membebani, kan nggak enak. Tapi kalau jadi kiai pesantren, ya enggak apa. Nanti kiai yang alim disuruh ngajar ke pesantren. Nah kan gitu. Dia senang ngerawat orang. Jadi kalau yang tadi itu ulama itu dokter, kalau yang kiai pesantren itu seperti perawat. Kalau nggak mau minum obat, ya dirayu lah gimana biar mau sholat, biar mau ngaji gitu. Tapi kalau ulama, dokter ya mau ngaji ya terserah kamu, nggak ngaji ya itu urusan Anda kan gitu kan. Ada juga namanya kiai organisasi. Jadi kiai organisasi itu ya senangnya ikut organisasi ini tapi dia basisnya santri, basisnya keislaman. Dan yang perlu digarisbawahi adalah belum tentu ulama yang alim ini cocok untuk mengelola pesantren. Lah yang mengelola pesantren belum tentu cocok untuk di organisasi, menjadi kiai organisasi. Lah kiai organisasi juga belum tentu mengerti bagaimana menjadi kiai ulama yang yang harus iya, enggak, hak, batil, tidak ada kompromi. Nah, itu kita memiliki segmen dan cara pendekatan yang berbeda. Tapi sebenarnya kita ini harusnya secara idealnya itu memegang nilai yang sama. Nah, ngomongin soal organisasi, Gus. Abah itu kan pernah ketua umum PBNU dan karir organisasinya kan panjang ya. Jenengan apa mau mengikuti jejaknya Abah atau menjadi kiai yang ngerawat santri?
saya ikut Abah itu bukan sekedar ikut di pesantrennya atau organisasinya. Sebelum Abah itu memantapkan diri untuk mengelola pesantren, Abah itu ikut kiainya dulu dan sering ikut istikharahnya. Ya, jadi sekarang saya ikut istikharah kiai saya. Dan itu juga termasuk kiainya Abah. Beliau masih hidup, maka kalau ngelola pesantren ya nanti diarahkan beliau. Kalau ikut organisasi atau keluar dari organisasi atau berhenti dari organisasi ya terserah beliau. Jadi ya ini waktunya begini, nggih. Ini waktunya umpama nanti disuruh berhenti ya saya harus mau. Gitu. Karena dulu Abah itu juga sama. Abah itu dulu masuk DPR disuruh kiainya, dan saat berhenti dari DPR itu disuruh kiainya. Jadi ya, nah itu sisi Abah yang jarang terekspos. Jadi bukan sekedar iya apa tidak, masuk apa tidak, ini atau itu, tapi bagaimana hasil dari istikharah itu untuk kehidupan kita. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin yang paling penting Gus ya, tadi kan ada kita ngomongin soal menghormati guru, termasuk istikharahnya gitu. Nah, korelasinya tantangan sekarang gitu, khususnya ke jenengan di pesantren Al-Hikam ini, kita tahu semua kan sekarang tren dengan Gen Z, sikapnya dan segala macamnya gitu. Apa Gus treatmentnya untuk membuat santri-santri khususnya mahasiswa yang besar di zaman sekarang yang terkenal dengan Gen Z mau belajarnya sungguh-sungguh, ihtiraman kepada kiainya, kepada pengasuhnya, kemudian dan itu menjadi karakter buat masa depannya gitu. Ada ini nggak Gus? Treatment khusus Gus? Abah itu selalu mengulang-ulang karir berbasis amal, karir berbasis amal, karir berbasis amal. Artinya jangan mengandalkan karisma, jangan mengandalkan nama besar, jangan mengandalkan kejayaan masa lalu, tetapi beramallah, berkontribusi. Kalau kita sudah berkontribusi, maka kita akan mendapatkan trust. Baik itu dari generasi apa saja. Mau dia generasi milenial, mau dia generasi Gen Z, generasi Alpha. Mereka akan melihat itu. Abah selalu bilang, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sering sekali beliau itu. Udah amal aja dulu, nanti dilihat Allah, dilihat Rasul, lama dilihat orang beriman. Terus ya berarti nanti ada trust. Ya. Nah, sehingga pesantren jangan mengandalkan kejayaan masa lalu seperti saya, Abah Hasyim Muzadi dulu ya. Kemudian saya mengandalkan karisma beliau. Abah Hasyim Muzadi dulu itu dipatuhi. Masa kamu nggak patuh sama saya? Itu mengandalkan karisma. Tak terwariskan karisma. Gak bisa ditiru juga. Tapi kalau amal, itu kan bisa ditiru. Oh ini dulu bapak begini, saya ikut yang memungkinkan. Tapi saya juga mikir-mikir Pak Ustadz, ngatain nih. Kadang-kadang Gus sama nggak bikin statement apa? Ya kan dulu Abah kalau ada apa-apa itu bikin statement. Abah waktu itu usianya 74 tahun bikin statement. Saya yang masih 40 ini mau bikin statement, terus pengen dampaknya seperti Abah yang sudah 74. Itu namanya pahlawan kesiangan, ngatain. Jadi ya kita sambil dipikir lah gitu maksudnya Ustaz ya. Ya, jangan jangan kemudian naif banget lah gitu. Jadi
Jadi ya kita niru itu Abah semampunya. Maka supaya saya itu nggak patah. Itu saya membandingkan. Maka ibu, Bu, Abah di usia saya sedang ngapain? Oh, sedang ngaji sama kiai, kemudian ikut arahan kiai. Siap, saya tiru itu deh. Ya, masa apa 70-an terus jadi one team press? Terus saya bergaya one team press. One team press juga bukan, kiai juga bukan. Ini anak ini salah makan obat kayaknya. Akhirnya kan apa istilah Jawanya tuh melete. Melete itu apa ya? Songong gitu. Nggak usah. Jadi saya tutup ya ini ya. Pesan apa sebelum wafat? Waktu itu saya bilang, Pak, kita kan gak hidup selamanya. Bagaimana ya Pak? Melanjutkan pesantren ini bagaimana? Beliau itu pesan gitu. Biarkan pondok itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan takorubnya kepada Allah. Nggak usah dikarbit, biar jalan aja. Imam Zarkashi dulu marketingnya nggak jor-joran kan, nggak ada kan, ya udah dirawat para santri, diatur para ustadz, sudah. Marketing ini, marketing itu tidak kan. Jadi biar apa? Biar tumbuhnya pondok ini itu wajar. Karena kalau dikarbit cepat matang, cepat busuk, ya kan kata. Tapi kalau tumbuhnya itu wajar normal, pas waktunya belum matang ya nggak usah dipaksa. Karena mungkin kita dibutuhkan di fase yang tepat, nggak usah dikarbit. Jadi pesannya apa? Pengelolaan pesantren, ya, merangkul Genzi itu memang syaratnya dua. Kita harus memperhatikan sesuai kebutuhan. Pesantren harus bisa memetakan kebutuhan. Jangan maunya seperti ini. Strategi yang masa lalu belum tentu cocok dengan strategi masa depan. Orang sepak bola aja strateginya berubah, formasinya. Masa kita pakai formasi kuno aja, 4-4-2, ya kalah. Karena tantangan dinamis. Dunia juga sama. Masa kita pakai gaya lama terus, kan tidak bisa. Maka sesuai kebutuhan, artinya pesantren harus bisa memetakan kebutuhan. Sehingga ada orang ada pesantren disebut dengan modern. Itu kata-kata modern harus diuji setiap masa. Apa tolak ukur modern? Kalau modern di tahun 90-an itu modern, apakah di tahun 2000 modern? Kita tidak bisa berhenti dengan kata-kata modern, tapi kita harus mengerti apa kebutuhan saat itu sehingga muncullah kata modern. Apa bilang? Kenapa pondok pesantren Gontor itu dibilang modern? Karena saat itu belum ada pesantren yang menggunakan pendekatan 4 mazhab, Gontor sudah. Itulah modernnya. Kenapa? Karena waktu itu ada kebutuhan, orang terjebak di dalam fanatisme mazhab, kemudian berbeda mazhab, akhirnya kayak seperti beda agama, maka perlu ada jembatan. Maka kajian 4 mazhab, lintas mazhab, ini waktu itu menjadi kajian yang modern. Karena menjawab kebutuhan. Sekarang kita tidak bisa berhenti dengan kata-kata hanya karena labelnya modern, terus kita betulan gitu modern, tidak bisa. Pesantren Al-Hikam, pesantren manapun, harus memperjuangkan kebutuhan umat, bukan maunya kiai, tidak boleh. Maunya kiai yang bagus, yang sesuai dengan maunya Allah, silakan. Tetapi kebutuhan yang berkembang harus tetap diperhatikan. Artinya tadi sesuai dengan kebutuhannya, petakan. Pondok harus bisa memetakan, kiai harus bisa memetakan kebutuhan umat. Baru nanti menyusun renstra. Nah, begitu. Gitu. Nanti kalau saat ini kita mendukung, ini adalah gerakan Puritan, gitu ya. Orang pesantren kalau tidak mau berkembang, mengerti kebutuhan umat, terus dia hanya melestarikan tradisi, dia akan menjadi kaum Puritan itu sendiri. Yang dia benci selama ini, dia serang itu, dia jadi Puritan. Kenapa? Nggak mau tajdid, tidak mau menggunakan pendekatan baru, metode baru. Maka kebaruan tidak selalu ancaman.
Kadang kebaruan itu adalah potensi kita untuk menjawab tantangan yang baru. Yang kedua, sesuai dengan takorubnya kepada Allah. Pondok yang baik itu selalu yang pondok yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, keislamannya bagus, halal haramnya dijaga. Itu takorubnya kepada Allah. Karena takorub kepada Allah paling bagus ya usikum wa nafsi, itu tentang halal haram dan praktek ibadah yang benar. Itu dua hal itu yang dipesankan oleh almarhum Abah Hasyim Muzadi. Ya, Ustaz doakan mudah-mudahan pesantren ini bisa menjaga tetap memprioritaskan kebutuhan, karena kami nggak selamanya. Yang akan melanjutkan estafet agama adalah para santri. Kita titipkan mereka, tapi ya kita harus rawat dulu kebutuhan. Ya. Nah, saya dulu dipukuli terus sama Ustadz, kebutuhan saya nggak dipenuhi, kebutuhan fisik, psikologis nggak dipenuhi, nggak diperhatikan, kebutuhan intelektual, kebutuhan sosial, kebutuhan saya beribadah kepada Allah nggak diperhatikan. Mana saya mau megang agama ini secara sunatullah ya. Iya. Kalau Allah mau caranya lain langsung dijadikan waliullah ya ada juga, tapi kan ini jalur langit gitu ya. Jalur langit. Kemudian mohon doakan pesantren itu tetap bisa bertakarub kepada Allah, karena kita ini bukan siapa-siapa. Hidayah itu bukan di tangan ustadz, bukan di pesantren, bukan di tangan guru, bukan kok orang belajar langsung mendapatkan ilmu terus mendapat hidayah. Enggak. Hidayah itu mutlak punya Allah. Ya ibadi, katanya Allah disebut si kullukum dolun, semua dari kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang saya kasih hidayah. Walaupun kau belajar, walaupun ada di pesantren, walaupun apa, nggak minta sama Allah, ya nyasar. Bukan ukuran, pesantren bukan ukuran. Fastahduni, katanya Allah, minta hidayah ya sama saya. Ahdikum, pasti saya kasih. Jangan minta hidayah pada buku, jangan minta hidayah pada guru. Wong guru juga butuh hidayah. Maka sama-sama kita ini petakan kebutuhan, mengerti bahwasanya kita ini hambanya Allah yang bukan siapa-siapa. Mungkin itu pesannya apa sih? Terima kasih Gus. Sama-sama. Demikian Tribuners, bincang kita dengan dalam program Cerita Kiai dengan Gus Yusron, pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain kita menunggu buka puasa buat diri sendiri ya kita bisa ngasih makan dulu nih kebo-kebo bule di sini. Jadi asik kan, kita nggak gabut gitu loh buat nungguin dan juga cuma tadi takjil. Gimana Dek, seneng nggak di sini? Seneng nggak ngasih makan kebo? Senang. Oh ini biar naik tuh ternyata ditarik-tarik gini ya? Oh, wih, naik wih. Awas, jatuh. Ya, jatuh. Makasih ya, Dek. Sore-sore gini Tribuners, enaknya kita ngabuburit, apalagi suasana Ramadan yang sangat cerah hari ini. Dan kali ini Nurma sudah ada di alun-alun Kidul Surakarta. Luar biasa ramai banget orang-orang menikmati sore hari dan tentunya banyak kegiatan yang ada di sini. Oke yuk kita langsung aja Tribuners. Salah satu yang ikonik di alun-alun Kidul Surakarta ini ada kandang kerbau bule. Nah, ini katanya khas di sini Tribuners dan kita bisa loh buat ngasih makan mereka.
Kemudian Nurma langsung aja cus pengen beli makanan buat mereka. Ayo, ayo. Ini sih Pak mau beli makanan kebunnya. Satunya 3.000. 3.000. Oke. Nah, ini udah dapet ya satu ikat dan ini murah banget Tribuners. Cuman dengan 5.000 kalian dapat kembalian 2.000. Nah, ini satu ikat harganya 3.000 dan kita bisa ngasih makan sepuasnya ke kebo bule. Ayo, ayo sekarang. Dengan seikat kangkung, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan kerbau bule yang selama ini menjadi ikon alun-alun Kidul Surakarta. Kerbau-kerbau ini terlihat jinak dan terbiasa dengan kehadiran manusia sehingga aktivitas memberi makan terasa aman dan menyenangkan. Kegiatan ini juga bisa dilakukan bersama keluarga. Orang tua dapat mengajak anak-anak mengenal hewan secara langsung sekaligus mengisi waktu ngabuburit dengan aktivitas yang positif. Selain menjadi hiburan, pengalaman ini memberi nilai edukatif dan menghadirkan momen kebersamaan yang sederhana tetapi berkesan menjelang waktu berbuka puasa. Nah, selain kita menunggu buka puasa buat diri sendiri ya kita bisa ngasih makan dulu nih kebo-kebo bule di sini. Jadi asik kan, kita nggak gabut gitu loh buat nungguin dan juga cuma cari takjil. Jadi di sini bisa ngasih makan mereka. Saya Ica. Mbak Ica. Mbak Ica sama siapa nih ke sini? Ini sama keponakan. Sama keponakan. Ada senang-senang sama keponakan ya? Iya. Kesini sering emang setiap sore gitu ya? Beberapa kali sih. Beberapa kali. Tapi emang seringnya sore. Seringnya sore karena asik juga ya. Iya, sambil nyore. Sambil nyore, sambil nyari jajan. Udah berapa lama dari sini nih ngasih makan kebo bule? Mungkin 15 atau 10 menit yang lalu 10 menit yang lalu. Langsung Oke. ngasih makan kerbau. Oke. Gimana Dek, seneng nggak di sini? Seneng nggak ngasih makan kerbau? Senang. Kalau di Alkit ini suasananya emang gimana sih rasanya Mbak Ica? Suasananya tuh kalau ini lagi mendung ya. Iya. Seru aja gitu karena sambil nyore sama keponakan, banyak orang jualan. Terus Iya. biasanya di sini juga banyak main layangan, dia juga seneng. Oh, jadi Selain- nggak cuman ini ya, bisa main layangan juga. Benar. Oke, yaudah deh, semoga selamat melanjutkan juga kegiatannya kalau mau lihat layangan dan jajan juga. Terima kasih Mbak Ica. Sama-sama. Dadah Adik. Dadah kakak. Dadah. Dadah. Di sisi lain lapangan, puluhan layang-layang tampak menghiasi langit. Anak-anak hingga orang dewasa memanfaatkan angin sore untuk menerbangkan layangan. Permainan tradisional ini masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu menjelang maghrib. Selain kita tadi udah ngasih makan kerbau, jadi di sini juga kita bisa main layang-layang Tribuners. Nah, kita bisa lihat ya di belakang aku udah banyak banget dari kecil, kemudian muda, bahkan sampai orang dewasa tuh ada di sini. Mungkin kita bisa coba ya kali main layangan sambil nostalgia masa kecil. Jadi ayo kita main layangan yuk. Halo Dek, lagi main layangan sama siapa aja di sini? Mas Oh ya, sama Mas ini. Ya, Oh ya, lama nggak Mas kalau main di sini? lama. Biasanya berapa jam di sini? Sampai maghrib baru pulang. Sampai malam baru pulang. Tapi susah nggak tuh Mas kalau misalnya ini kan kayak agak mendung ya? Susah nggak ini buat naikin layangannya? Ya tergantung. Biasanya kalau habis hujan anginnya biasanya kenceng. Kalau Anginnya kenceng. Ya, kalau lagi mendung gini harus dibantu dipetek. Oh alah, tapi dari daerah sini aja atau jauh Mas ini datang ke Alkit? Dari sini juga ada biasanya yang dari jauh. Oh dari jauh. Ini temennya Mas, adik Mas, Teman-teman. teman-temanan juga. Ini bareng-bareng sama teman-teman semua? Ya, Oh, oke. Aku bisa megang layangannya enggak? Bisa. Caranya gimana? Gini, terus. Lah ini gimana biar naik? Gini.
Gitu. Oh ya. Oh berarti dinaikinnya tuh ke bawah gitu. Oh, coba ya. Yang di bawah tarik gini. Oke. Ini pertama naikin layangannya gimana caranya? Ya gitu tuh terus, cuman harus sambil diulur, dilepas. Oh, ini biar naik tuh ternyata ditarik-tarik gini ya? Ya. Oh, wih, naik wih. Menerbangkan layang-layang membutuhkan teknik dan kesabaran. Tali harus ditarik dan diulur secara seimbang agar layangan bisa naik stabil mengikuti arah angin. Saat angin berembus cukup kencang, layangan terbang tinggi dan memberi sensasi kepuasan tersendiri. Di tengah suasana Ramadan, aktivitas sederhana seperti ini justru menghadirkan nostalgia masa kecil sekaligus mempererat kebersamaan. Awas, jatuh. Ya, jatuh. Makasih ya, Dek. Oke. Wih, makasih ya udah diajarin. Setelah puas bermain layang-layang, pengunjung tidak perlu jauh-jauh mencari menu berbuka. Di sekeliling alun-alun kidul, deretan pedagang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman. Mulai dari gorengan, aneka makanan tradisional, hingga minuman segar tersedia untuk takjil. Sambil menunggu azan maghrib, pengunjung bisa duduk santai di area lapangan, menikmati suasana sore yang ramai namun tetap nyaman. Nah, itu tadi ya Tribuners, luar biasa jalan-jalan kali ini. Tadi ngasih makan kerbau, terus kita main layang-layang sama mereka. Asik banget pokoknya kalau kalian ngabuburit di alun-alun kidul. Dan jangan khawatir kalau kalian mau buka puasa atau cari takjil di sekitar sini, tersedia banyak sekali jenis makanan di kanan kiri, bisa milih dari yang goreng-goreng, rebus sampai jus. Bermacam banyaknya di sini pokoknya. Dan Nurma kayaknya mau lanjutin buat main layangan, jadi jangan lupa untuk simak ngabuburit asyik selanjutnya. Nurma sambung dulu ya, dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, kita sudah berada di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas yang menjadi amal saleh yang sudah kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa bagi kita, yang dimana keistimewaan itu adalah dikarenakan kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yaitu Sayyidus Syuhur, pemimpin, penghulu bagi setiap bulan-bulan yang lain. Tentu keistimewaan dan keagungan bulan ini tidak akan pernah ada apanya kalau kita sebagai umat Islam tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu berbeda di bulan yang lain. Dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai kepada tidur di bulan puasa ini Allah berikan imbalan sebagai ibadah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah
mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan penyediaan pahala yang cukup besar dan berganda-ganda. Kegandaan pahala yang diberikan ini tentu harus kita respon oleh kita sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini, memperbanyak istighfar dan memperbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan juga bulan pengampunan. Tentu di dalam perjalanan kehidupan 1 tahun yang lalu, banyak hal mungkin yang kita lakukan yang tidak sejalan, tidak searah dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Ada hal kelalaian dan keterbatasan kita sebagai hamba Allah melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kasih Sayang kepada setiap hamba-Nya. Kesempatan bulan ini mari kita sama-sama kita gunakan, yaitu untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa dan noda yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa ini Allah berikan kepada setiap hamba-Nya yang mau menjemput nilai-nilai, yaitu pengampunan daripada Allah. Dengan pengampunan daripada Allah ini tentu akan menjadi bahan bagi penyuci diri kita sebagai hamba Allah. Diri kita ini penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Tentu dengan pengampunan dosa itu menjadi kita bersih, menjadi kita suci di bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita beramal saleh saja, janji Rasulullah senang, gembira dengan menyambut bulan suci ini, tentunya Allah akan mengampunkan segala dosa yang kita lakukan, yaitu dosa yang telah berlalu dan juga dosa yang akan datang. Yaitu hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkharat. Apalagi kalau kita isi bulan ini dengan amal-amal saleh yang bermanfaat. Apalagi bagi kita, masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia yang sebelum bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini adalah ada saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, musibah yang terjadi di mana-mana, di daerah Aceh, di Sumatera, di Medan, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dan juga di daerah-daerah yang lain. Tentu ini salah satu tempat di mana kita harus beramal saleh, di mana kita harus berpartisipasi untuk memberikan apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak diberikan musibah, tapi kesyukuran itu harus kita berpartisipasi untuk memberikan sedikit apa yang ada kita miliki untuk saudara-saudara kita di tempat yang musibah. Sekarang teknologi itu sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk berinfak, untuk peduli sedikit daripada apa yang kita miliki. Para hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan pengampunan sebagaimana telah kita maklumi, dan juga bulan ini bulan di mana kita ditempa untuk membersihkan diri kita. Pembersihan jiwa ini tentu kita ikutin, yaitu dengan banyak tafakkur, mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tentunya amal saleh yang kita lakukan di bulan puasa ini tentu akan mewarnai kehidupan kita setahun yang akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan amal saleh yang telah diberikan, yang telah Allah janjikan pahalanya yang besar kepada kita. Bacalah Al-Quran di bulan ini, berselawat kepada Rasulullah di bulan ini perlu kita perbanyak, dan sebaiknya kita harus mampu menkhatam Al-Quran sebagai jati diri seorang Muslim. Tentu selain daripada itu juga bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan pernah bulan suci Ramadan ini kita lalui
dengan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Gunakan segala waktu yang ada 24 jam itu untuk menjadi ibadah. Sebagaimana di luar bulan puasa sudah kita bagikan waktu-waktu ini, ada waktu kita untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan agar kehidupan kita lebih mudah, kehidupan kita lebih terarah di masa yang akan datang. Bulan Ramadan bukan bulan di mana kita untuk bermalas-malas, tapi bulan Ramadan di mana kita harus menjadi hamba Allah yang lebih produktif, hamba Allah yang lebih banyak beramal soleh. Kenapa? Karena janji Allah yang begitu besar, bantuan amal balasan terhadap amal yang kita lakukan. Jadi jangan alasan bahawa bulan Ramadan ni tempat di mana kita beristirahat, ke tempat kita untuk berleha-leha, jangan. Tapi gunakan seluruh harimu dan seluruh waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Keberadaan kita di dunia ini adalah harus menjadi hamba Allah yang lebih bermanfaat. Karena itu Rasulullah mengatakan, khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadilah kita semua yang berada di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bermanfaat kepada makhluk Allah yang lainnya. Afwan minkum, wallahul muwafiq laqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan hadir untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa dengan informasi menarik yang juga dapat memperkokoh iman kita bersama. Dan tema kita pada hari ini terkait dengan pahala dan tingkat kesulitannya. Untuk membahas tema tersebut, kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC di studio bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Ya, Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan dan juga dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, ini tema kita hari ini adalah pahala dan tingkat kesulitannya. Apakah memang betul sejalan ketika kita melaksanakan suatu ibadah dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi ataupun lebih sulit daripada hal lainnya, itu pahalanya juga akan lebih besar atau seperti apa? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saya mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah. Kebaikan itu, syurga itu mendaki lagi menanjak. Ketika kita melakukan perjalanan, yang mana perjalanan ini mendaki lagi menanjak, maka pasti susah. Ya, inilah dalam konsep agama sesuai dengan konsep realita yang ada di sekitar kita. Kita kenal dalam dunia bisnis istilah investasi. Ya, investasi ini tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan kapital, itu modal. Seorang yang ingin berinvestasi mesti memiliki modal. Yang kedua ada disebut dengan risk atau resiko. Ya, pasti setiap investasi pasti akan ada risikonya, pasti akan ada pasang surutnya. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan return atau disebut dengan keuntungan, laba. Nah, dalam dunia bisnis kita lihat bahwa ya semakin kita mengharapkan laba atau keuntungan yang besar, biasanya itu didasari dengan modal yang banyak. Akan tetapi itu tidak cukup. Harus juga melihat resiko. Ketika modal yang besar dengan resiko yang besar dan mampu untuk dijalankan, maka biasanya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu di dunia bisnis. Bagaimana dengan ibadah? Ternyata demikian halnya dengan ibadah. Sebuah ungkapan mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari sulit atau tidaknya suatu amalan yang dilakukan. Semakin sulit amalan yang dilakukan, terkadang tidak melihat dari segi kuantitas, tapi sulit dilakukan, maka pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat termasuk sholat yang sulit untuk dilakukan adalah sholat berjamaah. Sholat yang sulit dilakukan adalah sholat isya. Sholat yang sulit dilakukan diantaranya adalah sholat subuh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah. Tentunya sholat isya ini kalau dilihat dari segi kuantitas itu 4 rakaat. Tapi siapa yang mampu untuk melakukan, maka akan mendapatkan pahala seperti sholat malam 1/2 malam. Itu sholat isya. Barang siapa yang mampu untuk melakukan sholat subuh, nah sholat subuh Tribuners, itu beda rakaatnya dengan sholat isya. Sholat isya ini 4 rakaat, sementara sholat subuh hanya 2 rakaat. 50% dari jumlah rakaat sholat isya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan sholat subuh 2 rakaat, maka seakan-akan melakukan sholat semalam suntuk. Kalau kita melihat jumlah rakaat, ternyata sholat subuh dari segi kuantitas rakaat sedikit, akan tetapi dari segi pahala jauh lebih besar dibandingkan sholat yang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa raka'atani qablal fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qabliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Nah tentunya kenapa? Karena ketika kita terbangun dari subuh, itu jauh lebih berat dibandingkan kita melakukan sebelum tidur, yaitu sholat isya. Makanya khusus untuk sholat subuh, itu lafaz ketika diazankan itu yang berbeda dengan sholat yang lain. Apa bedanya? As-salatu khairu minan naum. Sholat itu jauh lebih baik daripada tidur. Dan itu tidak ditemukan di sholat-sholat yang lain. Kenapa? Karena ketika tubuh kita lelah bekerja di siang hari, mungkin di malam hari letih beribadah, ketika kita tertidur, maka sangat berat untuk kita bangun untuk melakukan sholat subuh. Maka karena berat untuk kita lakukan, maka tentunya pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan pahala.
Yang mana Allah lipat gandakan pahala dari pahala 10 pahala menjadi 700 pahala. Al-hasana bi asyri amsalihha. Satu kebaikan diberikan ganjaran 10 pahala. Kita sudah bahas di beberapa segmen yang lalu di Syiar Ramadan bahwa alif lam mim sebagaimana hadis Rasul itu tidak dianggap satu huruf, tapi itu merupakan terdiri dari 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap 1 huruf 10 kebaikan. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan, bahkan menjadi 700 kelipatan. Akan tetapi, puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa puasa Ramadan itu sulit? Karena yang pertama, puasa termasuk ibadah yang lama. Kalau kita sholat, paling 5 menit. Kalau kita haji, paling 5 hari. Yang penting kita melaksanakan ini, maka dengan wukuf. Kalau kita mengeluarkan zakat, itu hanya sekali setahun. Tapi puasa Ramadan itu selama 1 bulan penuh. Maka inilah yang membuat ibadah puasa itu tidak mampu untuk dilukiskan pahalanya. Allah mengatakan, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya memberikan pahalanya. Kenapa Allah tidak menentukan pahalanya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain? Karena betapa berat dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Betapa berat dilakukan oleh umat manusia. Karena beratnya itu, resikonya sangat berat, maka tentunya diberikan return, diberikan ganjaran, diberikan pahala, diberikan laba, diberikan keuntungan yang besar karena kita melakukan dengan susah payah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk melakukan dan istiqomah melakukan ibadah puasa. Yang kedua, apa yang membuat ibadah puasa itu susah? Karena ibadah puasa ini adalah, framingnya adalah kita dilarang. Dilarang makan, dilarang minum, jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri. Ada larangan di situ. Sementara ibadah yang lain justru kita disuruh. Lakukan sholat, kerjakan sholat. Tapi di puasa ini justru kita dilarang. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang mengumbar aib, dilarang gosip dan sebagainya. Nah, menurut psikologis, ketika seseorang itu dilarang, maka itu jauh lebih besar 2 kali lipat dibandingkan disuruh untuk melakukan. Maka disinilah beratnya ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau mampu kita untuk melewati dan kita maksimalkan, maka insya Allah modal iman, kemudian resikonya mampu untuk melakukan, maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang membuat berat amalan atau puasa Ramadan? Coba kita lihat. 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, biasanya Tribuners disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan mudik. Justru mudik, bahkan diskon. Ya, di tempat-tempat perbelanjaan justru luar biasa di akhir bulan suci Ramadan. Bahkan kita disibukkan dengan mudik. Nah, oleh sebab itu, Allah menempatkan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa bukan di awal Ramadan? Kenapa bukan di pertengahan Ramadan? Bukankah puncak itu biasanya identik dengan pertengahan? Kenapa di akhir bulan suci Ramadan? Karena terkadang manusia lalai karena sudah memudik, sibuk dengan baju baru, sibuk dengan rumah yang baru, sofa yang baru dan sebagainya. Karena disibukkan seperti ini dengan banyaknya rintangan dan gangguan, maka Allah memberikan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memanfaatkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dengan pahala seperti apa? 1 malam kita beribadah, maka jauh lebih baik dari ibadah lebih dari 83 tahun. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan bahwa ya, ketika seseorang ingin berinvestasi, tentunya membutuhkan modal. Modal kita adalah keimanan. Nah, dalam investasi atau bisnis, tentu akan ada risiko.
Nah, bahkan mungkin kalau kita lihat semakin berat tantangan yang dihadapi, pasti juga tiketnya semakin mahal. Ya mungkin kalau ada pertandingan sepak bola yang dilawan hanya mungkin antar kecamatan, maka pasti juga penontonnya itu ya paling antar kecamatan. Tapi kalau ada klub bola, kemudian lawannya ini mungkin dari luar negeri, atau klub yang terkenal, maka dipastikan pasti tiketnya mahal. Kenapa? Karena begitulah dalam kehidupan. Ketika resiko, ketika tantangan semakin besar yang dihadapi, dan tentunya juga semakin besar laba dan keuntungan yang didapatkan, dan keuntungan yang dimaksud adalah pahala. Mudah-mudahan Tribuners, kita maksimalkan amal kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi untuk mendapatkan predikat takwa dan juga menyibukkan diri kita di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, karena di situ ada return, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu 1 malam kita beribadah lebih baik dari 83 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Dan juga untuk ibadah yang tingkat kesulitannya tinggi ini, Pak Ustadz, mungkin ada tips sedikit supaya kita tidak merasa ini adalah sebuah beban dalam kita melaksanakan ibadah. Silakan. Ya. Nah, tentunya dalam ibadah yang kita lakukan, maka kita harus memiliki tekad. Nah, jadi kalau tekad itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan tekad prosedural. Apa itu tekad prosedural? Adalah, ya karena ini amal ibadah memang sudah rutin kita lakukan. Jadi sudah dianggap biasa. Jadi dilakukan puasa Ramadan karena memang tahun lalu kita sudah berpuasa. Kalau yang seperti ini, maka itu disebut dengan tekad prosedural. Yang kedua, ada yang disebut dengan tekad emosional. Apa itu tekad emosional? Kita melakukan ibadah puasa karena kita malu kalau di tempat kerja kita cuman kita yang tidak berpuasa. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tekad intelektual. Artinya, kita melakukan ibadah ini karena betul-betul memahami manfaatnya. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika sudah ada tekad spiritual, kita melakukan ibadah ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipsnya yang pertama adalah bagaimana tekad yang kuat untuk melakukan ibadah, kemudian perlu diyakini dalam kalbu bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, semakin berat ibadah yang kita lakukan, maka jaminannya adalah syurga. Karena dalam Al-Quran dikatakan, falaqad tahamal aqabah, syurga itu mendaki lagi menanjak, semakin susah kita lakukan, maka ganjarannya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang berduka, ada orang yang ditinggal, kenapa bersedih? Larut dalam kesedihan, berat untuk menjalani beban hidup. Kenapa berat? Karena jaminannya adalah surga, jaminan kesabaran, diberikan pahala unlimited oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi semoga ibadah ini tidak menjadi beban bagi kita ya, tidak merasakan bahwa ibadah yang begitu banyak di bulan suci Ramadan tidak menjadi beban kita, malah justru menjadi kesempatan untuk kita misalnya untuk bertaubat, kemudian juga untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu Pak Ustadz mungkin kami sekaligus juga meminta Pak Ustadz memimpin sebuah doa begitu untuk kita semua agar kita kuat melaksanakan ibadah, juga kepada seluruh sponsorship yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, kepada PT Semen Tonasa. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Curahkanlah kasih-Mu ya Allah, curahkanlah ampunan-Mu ya Allah, dan bebaskanlah kami dari api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kami lakukan ya Allah menjadi amal kebaikan yang Engkau terima di sisi-Mu. Bukakanlah kami pintu ampunan, bukakanlah surga-Mu ya Allah, dan jadikanlah ya Allah Semen Tonasa semakin diberikan kekuatan oleh Allah menjadi semen yang kuat, berkualitas, dan juga terpercaya di kalangan masyarakat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sifat Al-Qawi, Engkau memberikan kekuatan ya Allah, dengan sifat Al-Matin, yang maha kokoh ya Allah, dan berikanlah ya Allah ampunan sehingga kita
termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas doa dan juga harapannya kita bersama. Semoga kita semua bisa terus melaksanakan kajian ataupun juga berbincang dengan baik begitu ya, untuk mendapatkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para perusahaan ataupun juga sponsorship yang mendukung terselenggaranya acara ini juga diberlimpahkan keberkahan, karena secara tidak langsung juga mendukung bagaimana kita menyebarkan atau menyebarluaskan kebaikan untuk seluruh Tribuners. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita selama bulan suci Ramadan kali ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa bermaksud personal branding ya, jadi mohon maaf. Dan saya adalah putra dari seorang penceramah kondang, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Jadi saya tentu tidak berangkat dari titik nol. Titik baliknya adalah ketika saya masuk Gontor. Itu 2 tahun ya. Sebelum itu sudah ditanya ibu, kamu mau masuk kuliah umum? Waktu itu misalnya seperti FK gitu. Apakah pengen jadi seperti bapak? Saya bilang, saya pengen seperti apa? Ya sudah, bismillah untuk bikin pesantren mahasiswa, tapi yang belum pernah belajar agama Islam. Ya udah punya ilmu ya tinggal dilaksanakan. Tapi yang nggak punya ilmu bagaimana? Dia akan menjadi pejabat, dia akan menjadi decision maker, dia akan menjadi bapak. Nah ini nggak pegangan agama, pegangan siapa? Pesan apa sebelum wafat? Waktu itu saya bilang, Pak, kita kan nggak hidup selamanya. Bagaimana ya Pak? Melanjutkan pesantren ini bagaimana? Beliau itu pesan gitu, biarkan pondok itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan takorubnya kepada Allah. Nggak usah dikarbit, biar jalan aja. Jadi biar apa? Biar tumbuhnya pondok ini itu wajar. Karena kalau dikarbit cepat matang, cepat busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Yogi Gustaman, manajer online tribunjakarta.com. Kali ini kita akan berbincang atau menggali cerita soal cerita Kiai, salah satu program Ramadan di Tribun Network. Sudah hadir bersama saya Gus Yusron Sidki, pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus ya? Senior kami. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Gus sudah menerima silaturahim kami. Sama-sama. Di program ini kita akan menggali soal cerita Kiai, khususnya dari Gus Yusron. Gitu. Gimana Gus Yusron sampai sejauh ini gitu kan, nggak mungkin pasti mengalami tahapan dari sekolah dasar, dari SMP, SMA sampai sekarang gitu. Dan tradisi keislaman itu kan tradisi akademik ya Gus ya. Bisa ceritakan nggak Gus dinamika Gus Yusron waktu menimba ilmu, bahkan ada ceritanya ketika Gus Yusron pernah di Suriah, waktu itu di tengah-tengah konflik gitu. Dan di penjara. Oh ya? Oh iya. Itu gimana Gus ceritanya Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangan tim dari Tribun ya. Ini kebetulan jenengan adalah senior kami ya. Sebenarnya tidak setiap
sosok pasti punya cerita. Iya. Dan cerita itu pasti berbeda-beda, maka akan menjadi sosok yang berbeda pula. Tanpa bermaksud personal branding ya, jadi mohon maaf. Dan dulu ketika saya masih kecil, saya adalah putra dari seorang penceramah kondang, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Jadi saya tentu tidak berangkat dari titik nol. Berbeda dengan ayah saya yang memang bukan anaknya kiai, maka saya memiliki kisah yang berbeda dari ayah saya. Saya tumbuh di lingkungan pesantren. Jadi waktu pesantren Al-Hikam Malang itu dibangun, saya masih melihat bagaimana abah masih nungguin masjid, kemudian santri-santri awal datang, kemudian ya pembangunan yang asrama pertama, asrama kedua, asrama ketiga, dan seterusnya. Saya melihat perjalanan itu. Tentu berbeda dengan saya yang masuknya atau mulainya tidak dari awal, tapi ya dari sudah sangat dekat dengan dunia pesantren. Istilahnya saya besar di pesantren. Ketika saya besar di pesantren, ternyata pendidikan sekolah yang saya geluti sangat mempengaruhi pribadi. Ketika saya masih berada di madrasah ibtidaiyah, maka persinggungan saya dengan kegiatan agama cukup intens. Namun waktu itu ibu saya memindahkan ke SD kelas 4. Alasannya sederhana, karena Yusron tidak pernah belajar kok ranking 1. Nah, ternyata ketika digeser ke SD, saya langsung ranking 14. Nah, kata ibu saya, berarti bukan kamu yang pinter, gitu. Berarti lingkungannya yang kurang kompetitif. Ya, kira-kira bahasanya gitu. Oke, kamu sekarang waktu belajar lagi. Tapi perjalanan ini membuat intensitas kita terhadap agama, mau tidak mau, disadari atau tidak, pasti menurun. Nah, ketika intensitasnya turun, maka walaupun saya anaknya kiai, walaupun saya itu tinggal di pesantren, tapi kadang ya agama itu ya benar-benar seperti, yang penting saya Islam, yang penting saya sholat, titik gitu ya. Tapi apakah agama ini layak diperjuangkan? Apa yang harus diperjuangkan dari agama ini? Apa yang harus menjadi pegangan hidup? Itu tidak saya dapatkan, karena ayah sibuk, santri sibuk, ya saya sibuk dengan dunia akademik saya sendiri. Nah, titik baliknya adalah ketika saya masuk Gontor. Jadi saya sebelum masuk Gontor di usia SMA ya, itu dua tahun ya. Sebelum itu sudah ditanya ibu, kamu mau masuk kuliah umum, waktu itu misalnya seperti FK gitu, apakah pengen jadi seperti bapak? Saya bilang, saya pengen seperti abah. Kalau gitu sekarang waktunya kamu setiap akhir pekan ngaji ke Ustadz Munif namanya. Baik, saya ngaji dengan kakak saya berangkat. Ketika saya masuk Gontor, terus saya diajari banyak ilmu ya, kita kan belajar mahfudhot ya, pesan nasihat kehidupan, hasil dari pengalaman para ulama, orang-orang bijak. Kemudian kita baca hadis, baca tafsir. Loh, saya sadar ternyata agama ini luar biasa. Nah, di situ saya merasakan manfaat beragama yang sangat baik, mempengaruhi cara pandang, pola pikir, gas atau ngerem. Maka saya jadi tertarik untuk ini, agama tidak boleh berhenti di saya. Bagaimana agama ini menjadi manfaat bagi orang lain juga.
Waktu itu saya bisa baca di Gontor, ngerti, oh saya ngerti. Tapi setelah saya di Gontor terus tetap ngaji ke Ustadz Munif, misalnya ketika lagi pulang Ramadan kan kita 50 hari ngatain libur ya. Di Ramadan itu saya ngaji dengan Ustadz Munif. Bahkan kajian-kajian salaf itu terlihat luar biasa. Ini lebih dari yang saya terima di Gontor. Di Gontor itu sudah bagus, tapi kok membuka khazanah keislaman lebih bagus lagi. Ini artinya pondok salaf dengan modern tidak harus menjadi dikotomis, tapi bisa menjadi komplementer. Nah, kemudian saya lulus dari Gontor, saya berangkat ke Suriah. Nah, ketika saya berangkat ke Suriah, saya mendapatkan bukan hanya ketemu ilmunya, saya ketemu orangnya. Dan saya Gus, kapan berangkat ke Suriah? 2006 akhir. 2006 akhir. Iya. Waktu itu alasannya kenapa ke Suriah gitu? Kan biasanya kalau santri-santri di Indonesia itu kan rujukannya kalau nggak ke Madinah, ke Kairo Mesir, sama ke tempat lain misalkan di kawasan Maghribi gitu. Termasuk pilihannya jatuh ke Suriah gitu. Nampaknya itu pilihan almarhum. Ya, almarhum Abah Hasim. Jadi beliau memilihkan karena di Mesir sudah terlalu banyak orang Indonesia. Jadi rasa keilmuan Timur Tengahnya kurang lah gitu menurut beliau. Bukan kok buruk, tidak, tapi beliau nanti kamu ketemu kumpul sama orang Indonesia lagi gitu. Kan kepinginnya kumpul sama orang-orang dengan orang-orang yang di Timur Tengah gitu. Kemudian pilihannya adalah Suriah. Suriah itu saat itu ada dua tokoh ulama yang sangat terkenal di dunia. Namanya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi saat itu menjadi menjadi bukan hanya kiblatnya para santri, tapi juga dihormati di dunia ulama internasional. Nampaknya Abah tertarik. Jadi dua tokoh tadi trademark pemikiran Islam ya? Iya, pemikiran Islam moderat saat itu. Menurut Abah Hasim Muzadi, Anda boleh setuju atau tidak, tapi Abah saya memandang seperti itu. Makanya Abah ingin ini saya disowankan ke Profesor Dr. Syekh Ramadan Said Al-Buti, disowankan ke rumahnya, mohon diterima jadi murid sama Prof. Wahbah Zuhaili. Prof, ini tolong anak saya titipkan, tolong diterima jadi murid. Langsung Abah sendiri yang sowan itu? Langsung sowan, jadi saya diajak waktu itu, setahun sebelum saya meninggalkan Gontor, waktu pengabdian, awal pengabdian. Nah, disitulah pilihan kenapa Suriah. Ceritanya menarik dari Gontor kemudian ke Suriah. Dan Abah langsung yang membawa jenengan ketemu dua ulama besar. Itu gimana ceritanya? Jadi judulnya itu survei kampus. Jadi Abah itu ngajak saya itu waktu itu dengan beberapa tokoh ya, seperti Kiai Idris Marzuki, kemudian Kiai Nur Iskandar, ada Kiai Masruri yang di Benda, yang di Cirebon, yang di Cirebon ya, Benda apa? Iya, di Benda ya, pokoknya Kiai Masruri ya. Jadi itu berempat dengan Abah. Jadi saya bertemu dengan para kiai itu untuk sowan itu para ulama-ulama. Saya masuk rombongan sebenarnya ingin mencari kampus, tapi rombongannya rombongan
untuk silaturahim dengan ulama dan parlemen Suriah waktu itu. Oh. Apa punya agenda, saya diangkut istilahnya lah. Di situ saya mencari kampus, tapi juga dipertemukan dengan ulama-ulama. Nah, disitulah saya melihat Islam itu tidak hanya sebagai teori, tapi juga Islam itu sebagai sosok. Jadi kalau Islam sebagai teori, teorinya begini. Tapi melihat sosok orang yang alim, bersahaja, santun, kemudian yang ditimbang itu Allah itu senang apa tidak. Lalu saya ketemu wujudnya. Selama ini kita hanya ideal, ya, idenya Islam seperti ini. Tapi ini sudah termanifestasi di dalam seorang sosok. Nah, maka kalau kita datang ke rumahnya Syekh Wahbah itu, istrinya sudah ngantar sampai sebelum ruangan kita. Syekh Wahbah sendiri yang bawakan teh sama gelas sama jajan. Itu kalau di Indonesia itu sudah dianggap kualat. Tapi kalau di sana enggak, kiai-kiai itu egaliter. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili ini langsung membawakan makanan dan minuman. Nampan isi teh sama makanan. Buat dirinya apa buat tamu? Buat tamu. Iya. Waktu itu buat saya. Bahkan saya diambilkan gelas Yusron. Ini gelas. Tidak ada orang yang pernah minum dari gelas ini kecuali saya. Hari ini kami pakai. Jadi apa ya? Apa namanya? Kita tuh begini ya, akhlak ulama itu. Gus, sebentar Gus. Momennya waktu itu apa? Silaturahmi ke Syekh Wahbah Zuhaili dengan rombongan atau gimana? Kalau sampai Syekh Wahbah Zuhaili membawakan langsung gelas dan teh gitu. Memang kan budaya Arab begitu. Perempuan kan tidak keluar ke ruang tamu. Ya, jadi laki-laki lah yang masuk. Kalau nggak ada anak-anak, maka yang keluar adalah beliaunya langsung. Dr. Ajaj Khotib yang terkenal itu seorang pakar ilmu hadis di Suriah itu juga pernah melakukan yang sama. Bawa sendiri sirup, kemudian kita yang disuguhkan. Lalu kita bukan siapa-siapa, kita cuma itu lagi silaturahim Syawal gitu ya. Beliau sendiri ini menunjukkan bahwa tidak ada feodalisme itu dari mana. Ya, kita memuliakan para ulama karena mereka memuliakan kita terlebih dahulu. Setidaknya tidak memuliakan kita dengan makanan, mereka memuliakan kami dengan ilmu. Karena harta seiring waktu bisa habis, tapi ilmu akan kita bawa kemana-mana. Itu waktu itu sendiri, jenengan sendiri apa ada rombongan? Kalau yang waktu dengan Abah saya kan bareng-bareng kan sama kiai-kiai rombongan 10 orang waktu. 10 orang. Sehingga kami dijamu ya. Ini memang kalau kiai di sana, ulama itu kan berbeda ya dengan ulama di sini. Di sini tuh sukanya bikin pesantren. Tapi kalau ulama di sana itu menghidupkan majelis. Sehingga kalau di sini makanya kalau para di sini kan orang-orang tokoh dari keturunan-keturunan Yaman ya, biasa disebut dengan habaib ya. Itu kan sukanya majelis taklim ya, seperti itu. Jadi menghidupkan supaya masjid itu rame. Nah, tapi kalau kiai kan perawatan, jadi ya masjidnya itu di dalam pesantren. Nah, tidak terlalu intens dengan masyarakat. Tapi kalau di Suriah itu gayanya ya menghidupkan majelis taklim. Yang indah waktu hidup di sana adalah kita memang tetap kuliah, tapi kita punya pendamping ilmu di majelis-majelis di masjid. Jadi misalnya saya kawin belajar ilmu nahwu, ingin belajar ilmu akidah, kitab apa begitu ya, itu bisa dicek. Kitab ini di masjid ini, wah ini jadwalnya nggak cocok. Kita bisa cek di masjid lain sebelah sana itu ada kitab ini, tapi harian kita bisa. Itu seperti kota santri. Jadi tidak seperti kuliah yang kalau sudah lewat ya udah gitu ya.
Jadi Suriah itu seperti kota santri, sehingga kita yang tentukan materinya, kita tentukan kapan yang belajarnya, di masjid siapa, syekhnya siapa, kita bisa atur. Ini nggak ada nih, nggak ketemu jadwalnya, kita bisa pindah. Tradisi majelis di Suriah itu apakah bisa dijumpai di semua masjid yang ada di Suriah? Hampir semua masjid. Jadi setiap masjid itu ada pengampunya ya, ada mentornya gitu. Ada mentornya. Jadi inilah bagusnya, sisi positifnya adalah masjidnya ramai dengan para santri-santri, apalagi dari Asia Tenggara. Wow, itu banyak sekali. Malaysia, Indonesia, gitu ya, kemudian Singapura. Tadi kan Abah sendiri yang bawa Gus Yusron ketemu Syekh Buti sama Syekh Wahbah Zuhaili ya. Kemudian kuliah juga. Kalau majelis lebih banyak di mana, Gus? Dan kuliah kemana gitu? Kalau kuliah saya kan lulusnya di Abu Nur Kuftaro. Kemudian kalau di majelisnya saya lebih ke Syekh Ramadan Al-Buti, lebih ke sana, lebih ke sana itu lebih intens. Apa intinya yang melatar belakangi atau yang mendorong ke sana gitu? Iya, ada cerita menarik seperti apa, Gus? Dia kan orang sastra, Ramadan Al-Buti itu, walaupun dia bukan lahir dari Arab, tapi dia diakui secara kebahasaan Arabnya. Maka storytellingnya yang indah. Jadi kami diberikan statement, pemantik, kemudian kita pertanyakan, kita lakukan apersepsi. Setelah itu beliau ngajak kita jalan-jalan ke pemikiran untuk menjawab itu. Jadi kita tidak didogma, tapi kita diajak untuk berpikir lebih kritis dengan gaya yang indah. Nah, itu yang bikin kita betah. Gitu. Jadi tidak materi ini, tetapi diajak materi yang berat itu diajak untuk berpikir lebih jernih ya, sehingga di situ beliau sekalian menanamkan adab di dalam keilmuan. Seperti beliau itu marah kalau menyebutkan nama orang yang tidak setuju dengan dirinya di hadapannya. Jadi beliau itu bilang, kalau Anda ingin menanyakan pemikirannya sebut, jangan sebut namanya. Itu kamu ngadu domba saya dengan dia. Itu dimarahi di depan umum. Dan marah besar itu? Marah besar itu. Kamu kalau ingin nanya, tanya aja pemikirannya, tapi jangan sebut namanya di sini. Mengadu domba ulama itu hal yang buruk. Itu setiap kali pertemuan dalam majelis bisa berapa orang, Gus, dengan Syekh Ramadan? Tergantung ya, ada majelis yang memang bisa sampai 1000 ada. Tapi kalau majelis-majelis yang khusus, misalnya di hari Jumat di masjid ayahnya, ya mungkin ya sekitar 50 sampai 100. 100 orang. 100 orang. Tergantung yang majelisnya. Ya? Tergantung majelisnya. Nah, jenengan lebih intensnya di yang khususnya apa yang umumnya itu? Lebih ke yang umum. Yang umum, yang gede. Okay. Karena materinya seneng aja. Seneng aja. Tapi untuk mengikuti majelis di ulama-ulama kayak di Suriah kayak begini, kayak Syekh Buti ini, ada bolong-bolongnya nggak? Apa harus kita intens misalkan? Enggak, kan memang tidak ada ikatan. Oh gitu. Nggak ada ikatan. Jadi bukan pengajian umum, tidak pengajian setoran khusus. Enggak. Berikutnya, Gus, selama di Suriah, apa yang paling membekas hidup di sana atau ngaji di sana dan kuliah di sana? Katanya tadi sempat ada cerita Suriah kan waktu itu perang ya. Dan jenengan tadi sempat cerita pernah dipenjara. Maksudnya apa itu, Gus? Ya, saya dipenjara waktu itu gara-gara urusan imigrasi sebenarnya. Oke. Jadi waktu saya masih awal-awal datang, ternyata izin tinggal saya bermasalah
karena waktu itu ada sedikit miss ya, sehingga saya waktu ke imigrasi langsung ditangkap, mau dideportasi. Nah, jadi saya di bawah tanah itu, penjara bawah tanah 1 minggu. Iya, dan akhirnya keluar. Nah, di situ saya punya pengalaman bahwa saya ditanya, kamu ngapain sih belajar ke Syria? Syria orangnya begini kok kamu belajar. Loh, yang Anda lihat itu sipir penjara, bukan ulama yang di atas. Yeah. Kalau Anda lihat ulama di atas, Anda akan ngerti kenapa saya datang ke sini. Okay. Tapi itulah sisi apa ya? Sisi lain dari kehidupan yang intinya bahwa agama ini, ulama itu akan dimusuhi kalau Anda tidak mengenal atau sekedar berasumsi. Gitu. Nah, jika Anda memang tidak suka dengan orang karena memang sudah meneliti, silahkan. Tapi kalau hanya dengar, hanya katanya, hanya kelihatannya, ya kata Pak Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi kita ini punya kecenderungan memusuhi apa yang tidak kita tahu, termasuk agama. Gue selama seminggu di penjara bawah tanah Suriah. Itu penjara punya imigrasi. Iya, bukan kriminal. Oke, itu lokasinya di bandara apa di mana? Enggak, di tengah kota. Di tengah kota? Saya tahu tempatnya. Oh, waktu itu sampai sendiri, jenengan sendiri atau ada juga yang lain? Sendiri. Sendiri. Gimana perlakuan mereka? Selama kita nggak macam-macam, mereka nggak macam-macam. Nah, kan yang menarik tadi ada pertanyaan dari petugas imigrasi, kenapa Anda ke Suriah untuk belajar gitu ya? Untuk itu dari teman-teman yang di penjara itu. Oh, ada juga? Ada. Oh. Ada banyak. Saya masih ingat ada 4 bangsal waktu itu. Bangsal. Itu warga negara mana aja? Banyak, Afrika ada, kemudian Asia ada, tapi yang kayak di Eropa kayaknya nggak ada. Nah, mereka ini di penjara karena kasus yang sama juga. Imigrasi. Dan tujuannya ke Suriah ini lebih... Ya mungkin ada masalah di izin tinggal atau sudah habis atau apalah, kan kita kalau masuk negara kan harus izin kan. Kalau izinnya habis kan ya harus keluar gitu. Mungkin ada yang bertahan, ada yang bermasalah gitu. Dan muncul pertanyaan itu dari sesama tahanan juga. Tahanan ya. Saya termasuk narapidana berarti di situ. Oh gitu. Iya. Cuma ya itu pengalaman hidup. Tapi ketika jenengan pernah merasakan konflik ketika Suriah meletus perang itu? Oh baik. Ketika apa ya? Jadi kita lihat ya. Awal kita melihat di berita internasional, ya katakanlah channel Al Jazeera. Al Jazeera ya. Setiap 5 menit berita tentang demonstrasi di seluruh Arab itu disiarkan terus-menerus. Jadi misalnya Mesir, kemudian Libya, Suriah, Mesir, Libya, Suriah. Itu hampir setiap jam. Dan demo itu dikesankan sehingga ini menjadi panik. Nah, padahal saya di situ masih hidup dalam tenang-tenang saja. Kita masih bisa kuliah, kita masih bisa makan. Tapi ternyata efeknya luar biasa. Saya waktu itu belajar bahasa Inggris di British Council. Semua gurunya dipulangkan ke negara masing-masing. Nah, ketika British Council memulangkan, tentu akan ada kepanikan dan itu akan menstimulasi ya, atau memberikan sinyal bahaya bagi para investor. Nah, kalau investor sudah menarik dananya, maka yang terjadi adalah kolaps proyek. Iya kan? Negara menjadi tidak stabil. Kemudian waktu itu ada mulai kesulitan bahan bakar seperti gas. Dan itu terjadi apa ya? Terjadi sebuah saling tuduh. Jadi akhirnya bilang waktu itu yang anti pemerintah bilang ini pasti upaya pemerintah untuk mendiamkan kita. Tapi kata pemerintah enggak, ini ada sabotase. Sudah, kita tidak tahu siapa yang tahu. Jadi orang itu dijebak untuk berpikir berpikir dilema ya, kayak dilema fallacy namanya. Kalau nggak A, kamu berarti B. Kalau B, kalau nggak B berarti A.
ini bukan saya melakukan kok, berarti ini pemerintah nih, katanya yang anti pemerintah. Kata pemerintah, loh kami nggak melakukan kok, ini pasti dari kamu. Lah kita lupa bahwasanya ada banyak orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lain, namanya polarisasi. Artinya saya belajar, oh ini caranya untuk membuat melancarkan propaganda, dan caranya seperti caranya seperti. Ketika kan masih bisa tidur nyenyak itu di di TV internasional itu beritanya seolah-olah ya penggiringan opini bahwa Timur Tengah genting, Timur Tengah genting. Saya masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak. Kapan suasana makan enak, tidur nyenyak berubah drastis atau berubah 180 derajat? Ketika sudah mulai terjadi konflik. Jadi kita alami ya, waktu itu ketika kami setelah selesai sholat Jumat, itu tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mereka keluar dari masjid itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kerumunannya itu belum tentu kerumunan mereka. Tapi kesannya itu ada demonstrasi lah. Itulah kadang bentrok dengan keamanan. Padahal kami itu hanya kepingin sholat Jumat, nggak kepingin demo, begitu. Dan jadi ada klaim demonstrasi itu juga bisa jadi kerumunan-kerumunan. Nah, karena sudah terjadi bentrok-bentrokan, maka kerumunan ini akan muncul. Di situ saya sadar bahwa kebohongan yang diucapkan terus-menerus, dia akan dianggap benar. Nah, disinilah pentingnya peran ulama saat itu, bahwa ulama, saya masih ingat Syekh almarhum Syekh Rajab Dib, pulang dari pengajian beliau kan 4.000 ya. Itu kan enak banget untuk dijadikan klaim gitu ya. Yang cinta sama saya setelah ini tidak usah kemana-mana, langsung pulang ke rumah, jangan mampir. Karena ini para muridnya patuh itu, dari semuanya langsung sudah tidak ada yang kemana, tidak ada yang mampir, langsung pulang ke rumah. Itu untuk meminimalisir tadi itu kerumunan tadi ya. Kerumunan gitu ya. Tapi ketika sudah terjadi bentrok, konflik, ada yang luka-luka, maka itu akan memicu demonstrasi yang lebih besar. Ya, ketika situasinya sudah repot, keuangan finansial sudah repot, itu secara tidak langsung pasti akan memicu demonstrasi yang memang normal. Jadi demonstrasinya mungkin normal, tapi pemicunya ini ada stimulasi dari luar. Nah, di sini saya masih ingat quote-nya Syekh Ramadan Al-Buti. Al-aqilu al-fitnatu yafhamuhal aqilu fi awwaliha wa yafhamuhal jahilu fi akhiriha. Bedanya orang berakal dan tidak, kata beliau, itu mendeteksi propaganda itu di awal apa di akhir. Kalau di awal ini propaganda, itu orang akil, orang berakal, orang cerdas. Tapi kalau orang sudah selesai, kemudian kita hanya porak-poranda, loh, baru selama sadar ini gitu ya? Ini propaganda tau lah, itu memang bukan akil katanya. Beliau Syekh Ramadan Al-Buti itu adalah satu-satunya ulama saat itu yang senior ya, yang senior, yang bertahan untuk tetap bersama dengan pemerintah. Tetap bertahan sama pemerintah. Iya, artinya bukan bersama pemerintah. Mohon maaf, sorry. Satu-satunya ulama yang tidak mau memusuhi pemerintah. Berbeda nih, beda nih, beda nih. Jadi bukan bersama pemerintah ya, tapi tidak mau memusuhi pemerintah. Ini berbeda. Beliau taruh standing position, sehingga waktu itu saya bertemu Syekh Abdul Zuhaili Yusron. Saya 40 tahun itu tidak pernah beda pendapat dengan Syekh Al-Buti, kecuali ini. Semua ulama itu sudah tidak ada di barisan pemerintah. Kita sudah mau melawan pemerintah, kok kamu masih enggak? Saya tetap mau seperti ini. Tapi beliau itu yang saya sebut sosok itu waktu awal-awal konflik dan mulai memanas katanya,
tapi jalan masih aman. Beliau muncul di TV, beliau bilang, saya sebutkan ya, ada sebuah hadis dari Nabi SAW tentang fitnah. Jadi beliau menjelaskan, kata Nabi, siapa yang kelak nanti man kharaja ummati ala ummati yadribu barruha fa fajira wa la yatahasha an mu'miniha. Jadi ada orang sekelompok itu, awas ya, nanti kalau sampai ada orang keluar kemudian saling baku hantam, bahkan saling bunuh, dan tidak peduli mana orang baik, mana orang tidak, mukmin dan tidak mukmin, semuanya disikat, entah itu pakai bom, entah itu pakai apa senjata apapun ya. Tapi nggak dipilih-pilih mana yang apa. Kan dulu kan kita perang kan kita janjian. Nah, kan janjian di zaman Nabi kan kita ini kubunya Nabi, ini kubunya orang yang mau menyerang Nabi. Jelas gitu. Niatnya sudah jelas, tapi kalau bahkan ketika ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, langsung oh ini berhenti dari perang, nggak boleh bunuh. Jadi ada punya etika, tapi kalau dalam peperangan modern ini kadang orang tuh lupa kita punya etika dalam berperang. Nah itu katanya Nabi, kalau sudah seperti itu kamu yadribu barruha wa fajiroha, orang baik orang buruk kamu sikat, kemudian kamu tidak pilih-pilih mana orang mukmin dan tidak, semuanya kamu habisi, pokoknya dia keluar. Maka kalau mata dia mati, itu mata mitatan jahiliyah, dia matinya jahiliyah. Itu beliau bilang begitu, langsung berpengaruh ya, waktu awal-awal itu ya. Di situ saya melihat sosok yang lain, tapi kesaksian dari Habib Ali Jufri tahun 2009, beliau bersaksi ketika kita duduk, saya dengan Syekh Rahmatul Buti duduk di hadapan parlemen dan Presiden Bashar Assad, itu Syekh Rahmatul Buti itu berkata sangat keras terhadap pemerintah, terhadap presiden, tapi giliran ketemu rakyat tenang. Ini tentu berbeda dengan yang di luar dia demo, ya, ketika ketemu pemerintah ada dealnya, kan berarti ini kan nggak tulus ya. Sehingga ketika Syekh Ramadan Al-Buti menunjukkan hal seperti itu, jadi saya tahu beliau itu nggak nyari apa-apa. Menjadi people hero juga tidak, dituduh penjilat dia, dituduh anjing pemerintah, bukunya dibakar dan sebagainya. Tapi di dalam pemerintah dia dianggap orang ini mendekati oposisi. Nah, beliau cari apa di masyarakat? Kemudian dia dituduh sebagai anjing pemerintah. Tapi di depan pemerintah dia dituduh, dia belum tentu sepakat dengan kita. Dalam wawancara terakhir sebelum beliau wafat, akhirnya kena efek bom bunuh diri waktu itu ya. Tapi beliau kena hentakannya. Oh, kena itunya apa ya? Ledakan apa namanya? Wave-nya, shock wave-nya. Oke. Itu di mana? Di Masjid Iman, Jami Iman namanya. Masjidnya di Damaskus. Tempatnya beliau ngajar yang saya sering datang sana. Oh, ada pelaku peledakan bunuh diri gitu. Ya, meninggal dia. Nah, kemudian pelakunya. Nah, kemudian sebelum itu beliau wawancara. Beliau menjelaskan kenapa saya ini memilih seperti ini. Saya ini tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Jadi ya tidak ingin jadi dianggap pahlawan, enggak. Saya pakai pikiran saja. Di kita ini kan pakai dalil. Kalau nggak ada pakai logika. Kalau nggak ketemu pakai rasa. Nah, beliau bilang saya ini pemerintah ini tak anggap anak saya. Rakyat tak anggap anak saya. Maka ini konflik, masa berdua ini konflik kemudian saya beri senjata untuk saling tikam. Kan nggak mungkin. Maka saya ingin mencoba lah bagaimana cara bisa nggak ini diakurkan. Jadi ketika semua itu sudah ribut gitu ya, saya dulu itu membuka pandangan, coba kalau tidak ada tentara yang kamu benci itu, kamu apa bisa tidur malam dengan nyenyak? Mereka itu mungkin kamu tidak suka, tapi mereka tetap harus diakui memiliki kontribusi terhadap negara. Ayolah kita bareng-bareng. Ini yang saya sebut dengan sosok yang disebut dengan
kunu ma'as-shodiqin. Allah itu pesannya nanti kamu bareng orang-orang yang tulus ya. Nah, saya sebut ini sebuah ketulusan karena tidak di depan pemerintah dia juga nggak punya nama, di depan rakyat juga tidak punya nama, dia cuma nyari Allah saja. Ini loh maksud saya sosok yang saya temukan itu. Gus, apa yang pengalaman yang sangat apa namanya yang dari Syekh Ramadan Al-Buti sama Syekh Wahbah Zuhaili, apa namanya pengalaman personal yang membekas selama pertemuan atau punya kesan khusus gitu? Baik, kalau Syekh Wahbah Zuhaili dulu ya. Ya. Beliau itu sangat menghargai waktu. Suatu ketika saya damping beliau ke Indonesia. Makan pagi, jam berapa makan pagi? Jam 6 Syekh. Saya datang tuh jam 6 lebih 5. Oh, oke. Terlambat 5 menit. Beliau bilang, kamu terlambat. Andai kamu bilang 6 lebih 5 menit itu saya gunakan untuk baca buku. Kamu menyanyiakan waktu saya. Saya langsung diem waktu itu. Nggak berkutik udah. Ya mohon maaf, saya mohon maaf. Iya, kamu sukses. Hargai waktu. 5 menit bagi saya itu banyak. Allah kasih saya itu cepat baca, cepat nulis, cepat paham. 5 menit itu berarti banyak bagi saya. Jangan sia-siakan waktu saya. Saya langsung Jenengan itu berarti waktu itu sebagai pernah kan datang panitia apa gimana? Enggak, waktu itu pernah datang ke Indonesia gara-gara peresmian ini, pondok ini. Oke. Awal-awal itu saya kan dampingi dan terlambat. Abah masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Kalau bukan ayahmu yang ngundang, saya nggak akan datang. Bismillah saya, iya bismillah. Wah itu saya ketar-ketir betul. Maka ya itu pengalaman personal. Di beliau orang-orang itu orang-orang yang berpikirnya sederhana. Tapi kita punya kaidah less is more. Nah, jadi ya semakin sederhana itu orang tuh orang yang sukses, orang yang hebat itu selalu terlihat less. Nah, berikutnya dengan Syekh Ramadan Al-Buti ini. Syekh Ramadan Al-Buti, ya waktu saya mendengar beliau wafat itu saya nangis yang seperti kehilangan bapak saya sendiri. Entah kenapa. Saya bangun, buka HP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tersebar, waduh. Dan saya lihat bahwa beliau itu meninggal ketika majelis tafsir Quran. Entah kenapa saya terpukul sekali. Dan setelah 4 bulan lah ya, setelah itu ya, 3 bulan 4 bulan, itu saya ngimpi ketemu beliau. Waktu itu kami ingin buat bagaimana kita, sama Abah Yusran kita bikin yuk majelis untuk mengenang beliau. Karena sibuk gak jadi. Ditagih saya dalam mimpi. Kamu katanya mau memperingati saya. Wah, saya bangun langsung, ayo kita bikin khutbah Quran itu. Itu posisi jenengan udah di sini ya? Sudah di sini. Sudah di sini. Iya kan saya sudah lulus gitu. Oke. Jadi berkesan sekali. Di mimpi itu apa pesannya? Ya itu tadi, kamu kok katanya mau memperingati. Masih ingat Gus ininya Gus, apa namanya? Ya orang boleh bilang itu sebagai buah tidur ya. Iya. Mimpi itu ya. Oh, saya ingat betul redaksinya, saya ingat. Redaksinya apa ya? Iya tadi tuh, kamu katanya, katanya mau memperingati saya, artinya kan mau menyebutkan ulama Suriah itu punya kebiasaan. Ulama-ulama yang sudah wafat itu dikenang di Jumat malam di Masjid At-Taubah waktu itu. Jadi dikenang, namanya Jalsatul Wafa. Jadi sebuah malam apresiasi gitu ya. Para ulama yang punya kontribusi besar terhadap umat itu diceritakan. Nah, giliran beliau ini wafat, saya mau bikin acara lupa, nggak jadi karena banyak kesibukan, ditagih.
Ditagih. Cuma Anda boleh percaya atau tidak? Setelah mimpi itu, buku-buku beliau yang saya tidak paham, saya jadi paham. Oh ya? Ya. Saya awalnya baca itu nggak paham. Beliau mungkin bahasa ngomongnya enak, tapi bahasa tulisannya akademik sekali. Beda dengan pengajaran sama. Beda. Ininya. Itu buku beliau itu susah untuk dibaca. Giliran saya baca setelah mimpi itu, kok saya paham ya? Ya itu saya bilang begini. Keberkahan ilmu. Jadi jangan berhenti belajar walaupun toh Anda tidak paham. Karena hanya Allah yang punya hak untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk kamu kapan. Jadi kita belajar kadang sambil ngantuk, kadang sambil ketiduran atau apa, tapi tetap aja ngaji. Terus tiba-tiba kadang-kadang kita ditanya oleh mahasiswa, tanya, kok bisa jawab? Ya mungkin karena waktu kita ketiduran itu. Iya. Ilmu itu masuk, cuma belum bermanfaat aja. Oke. Tapi itu untuk Jalsatul Wafat sebelumnya udah yang terucap dari Abah sendiri apa dari jenengan untuk Abah sama Abah waktu itu. Oh, Abah duluan yang ayo kita gitu. buatnya, Gitu. kita buat. Tapi karena kesibukan beliau sudah tidak sempat. Tapi yang ditagih saya. Tapi jenengan menyanggupi gitu, cuma belum terrealisasi aja. Betul. Yang menyanggupi duluan itu malah FPI. Habib Rizik waktu itu. Beliau bikin majelis, saya datanglah. Kemudian kata Habib Rizik, ini muridnya nih, katanya. Terus bagaimana? Ya ini muridnya suruh cerita. Saya cerita sebentar di Markas Syariah. Saya bilang, wah keduluan nih. Saya bilang. Ya, kalau keduluan ya kita bikin sendiri lah. Gimana murid-muridnya? Tapi sekarang murid-muridnya setiap kali waktu beliau wafat kita kenang lah. Itu ilmu-ilmunya. Mungkin kita baca bukunya atau kita ceritakan kebaikan beliau. Nah, pulang ke Indonesia kemudian seiring berjalannya waktu jenengan jadi pengasuh di pesantren mahasiswa Al-Hikam. Itu sebetulnya jejaknya kan udah jauh ditanam sama Abah ya. Nah itu gimana, Gus? Jadi untuk kegiatan yang ada di pesantren ya, Abah itu buat pesantren, tapi urusannya dipasrahkan ke para ustadz secara teknis. Oke. Ya dilepas gitu aja, sudah silahkan nanti nanti beliau memberikan arahan secara garis besar, tapi untuk teknisnya silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada catatan saya akan memberikan arahan. Jadi ya kami sendiri yang susun kurikulumnya, kemudian bagaimana prosesnya. Jadi apa waktu itu mencari kayak menteri luar negeri lah bahasanya, di luar gitu ya, mencari jaringan, mencari kolega, mencari mungkin donatur ya. Tapi kami yang di sini ya menerima santri, merawat. Gitu. Terus ini pesantren kan banyak mahasiswanya ya. Bisa dijelaskan Gus, pesantren mahasiswa Al-Hikam ini santrinya dari mana aja? Ada perbedaan nggak ketika Abah masih hidup sama sekarang jenengan lanjutkan gitu dari visi misi gitu? Sebenarnya kalau berbeda dengan zaman Abah ya dari suasana pasti berbeda ya. Ketokohan tentu sangat berpengaruh. Kan tadi saya bilang bahwa agama ini umpama bisa turun Quran doang tanpa Nabi misalnya, ya Allah pasti turunkan Quran aja. Tapi kan diturunkan lewat Nabi, berarti kan ada sosok yang merepresentasikan Islam. Maka kalau ada tokoh wafat, ya berarti kita harus merasa kehilangan karena representasinya hilang. Hanya yang saya tidak berhenti pada wafatnya Abah. Waktu Abah wafat, kami langsung berpikir bagaimana pondok ini tidak boleh mati. Karena Abah dulu bilang tidak boleh pondok ini seumur pendirinya.
Jadi setelah abah wafat, daripada kita larut dalam kesedihan, kita langsung ambil estafet. Oke. Ya, jadi tidak kemudian ya tentu kita bersedih ya. Tapi untuk menguatkan saya tuh menguatkan diri. Abah ini rasanya lagi berangkat aja ngaji kemana tapi belum pulang. Oke. Jadi itu saya bangun dalam diri saya sehingga saya tidak larut dalam kesedihan. Ini gimana nih? Yuk kita lakukan sebagaimana dulu Abah meninggalkan kita waktu ngaji, waktu keluar kota, keluar negeri. Seperti itu. Nah, kemudian kita tetap kelola pondok ini sebagaimana dulu kita kelola. Kita harus berjuang sebagaimana dulu kita berjuang. Nah, kita coba belajar ikhlas sebagaimana dulu kita juga belajar ikhlas. Ya, anggapannya seperti apa? Sedang keluar kota aja. Nah, sejak awal memang namanya pesantren mahasiswa Al-Hikam gitu. Iya, sejak awal memang pesantren mahasiswa. Apa yang ingin Gus, apa namanya, filosofi pendidikan yang dibangun atau goalnya atau apanya? Sesuai istikharah dari Kiai Anwar di Murulawang. Abah Hasyim Muzadi membuat pesantren mahasiswa. Oke. Mahasiswa ini adalah masa krusial. Orang-orang nyebutnya masa life quarter crisis. Oke. Ya 18 sampai sekitar 22 ya. Masa-masa namanya dewasa muda. Dibilang dewasa belum, remaja udah lewat. Iya. Nah, dia kadang-kadang mengalami krisis identitas di situ. Okay. Nah, ini siapa yang megang? Nanti kita didik baik dari sampai SMA, pas krisis nanti kemudian dilepas ikut orang lain, nggak sholat, ya nggak mau puasa. Bagaimana? Akhirnya ya sudah, Bismillah untuk bikin pesantren mahasiswa, tapi yang belum pernah belajar agama Islam. Waktu itu Abah tidak menerima mahasiswa dari UIN. UIN Ciputat? UIN Malang. Oh, UIN Malang. Ya, itu namanya kan YIN. Iya. Nggak diterima. Yang Brawijaya, IKIP gitu. Umum. Ya udah punya ilmu ya tinggal dilaksanakan. Tapi yang nggak punya ilmu bagaimana? Dia akan menjadi pejabat, dia akan menjadi decision maker, dia akan menjadi bapak. Nah ini nggak pegangan agama, pegangan siapa? Artinya mahasiswa yang diterima itu yang sama sekali nggak pernah mondok gitu. Kan ada juga yang umum sebelumnya, tapi sebelumnya pernah mondok gitu. Yang diterima yang nggak pernah mondok sama sekali. Nggak pernah mondok. Karena kan pesan dari Nabi, fal yuballigh minkum syahidal ghaibah. Fal yuballigh minkum syahidul ghaibah. Jadi yang hadir tolong sampaikan yang nggak hadir. Maksudnya yang dengar sampaikan kepada yang nggak dengar. Loh kalau mereka sudah di YIN, nah terus nggak mondok ya nggak apa-apa, kan mereka sudah dengar. Iya. Lah kalau sudah dengar nggak dilakukan, lah kan tanggung jawab sendiri. Iya. Tapi kalau orang nggak pernah dengar terus keliru, ya kan memang nggak ada yang menyampaikan. Oke. Nah, jadi memang segmentasinya itu. Jadi tidak harus dibandingkan dengan pondok yang lain. Pondok ini lebih bagus nggak? Karena kita punya segmentasi berbeda. Itu yang awal pertimbangan yang untuk Al-Hikam di Malang ya, Gus. Kemudian ke yang di Depok ini beda. Apa ininya? Apa namanya? Kalau di Depok sini awalnya saja memang ada pesantren mahasiswa seperti itu. Oke. Tapi Abah memulai pondok ini dari Hufadzul Quran. Abah itu senang sama Hafidhul Quran. Oke. Tapi kalau ini beliau bilang di Timur Tengah itu ulama ya hafid ya ulama. Oke. Tapi kalau yang di Indonesia ini waktu itu Abah bilang jarang yang bisa seperti itu. Kebanyakan kalau ulama nggak hafid. Tapi kalau hafid nggak jadi ulama. Mungkin dipertimbangkan sama Abah. Lebih enak mana? Menghafidkan ulama atau mengulamakan para hufad? Kayaknya enak yang kedua. Karena hufatnya masih muda gitu ya. Nah, kemudian ini diulamakan. Maka di sini dikumpulkan waktu itu 40 santri yang sudah selesai menghafal Al-Quran, terus dididik. Nanti tahun kelimanya dikirim ke pelosok, magang lah di bawah kiai gitu istilahnya, magang istilahnya. Khidmah, mengabdi di pelosok, di Aceh, di Medan, di mana itu di Konawe, Merauke, Meranti. Jadi pokoknya yang di pojok-pojok. Itu yang menentukan
Dari pondok. Dari pondok. Berarti mahasiswa di sini nyantri sekaligus kuliah juga apa gimana? Ya, yang sekolah tingginya. Sekolah tingginya. Kuliatul Quran namanya. Oke. Tapi kalau yang pesantren mahasiswa sama, Naui, daripada ngekos, tinggal di sini. Oh, ya. mahasiswa UI banyak juga di sini? Ada. Oh, ada. Jadi di sini tuh nyantri sama kuliah gitu. Sama kuliah. Itu beda kurikulumnya. Beda. Oh. Kan mereka kan kuliahnya di luar, nyantrinya di dalam. Tapi harus asrama di sini. Harus asrama di sini. Oh. Berapa ini Gus? Di bawah 100 kayaknya. 80-an. Mahasiswa-mahasiswi itu? Iya, mahasiswa-mahasiswi. Di bawah 100? Di bawah 100. Tapi kalau yang hafidho itu totalnya 160-an. Oh, yang sekolah tinggi ilmu Kuliatul Quran. Kuliatul Qurannya itu khusus ya? Iya. Tapi kan itu bukan hal yang wah gitu. Tadi memang tadi ya tentang sosok kiai. Bahwa kiai itu macam-macam. Ada kiai ulama, memang orang alim saja, senang ngajar. Ada kiai pesantren, senang ngerawat santri. Kalau senang ilmu tapi nggak senang atau nggak senang ngerawat santri, nggak cocok lah. Jadi ulama aja, ngajar aja, ngajar di pesantren, di masjid silakan. Karena ngerawat orang nanti dikira membebani, kan nggak enak. Tapi kalau jadi kiai pesantren, ya enggak apa. Nanti kiai yang alim disuruh ngajar ke pesantren. Nah kan gitu. Dia senang ngerawat orang. Jadi kalau yang tadi itu ulama ini dokter, kalau yang kiai pesantren itu seperti perawat. Kalau nggak mau minum obat, ya dirayu lah gimana biar mau sholat, biar mau ngaji gitu. Tapi kalau ulama, dokter, ya mau ngaji ya terserah kamu, nggak ngaji ya itu urusan Anda, kan gitu kan. Ada juga namanya kiai organisasi. Jadi kiai organisasi itu ya senangnya ikut organisasi ini, tapi dia basisnya santri, basisnya keislaman. Dan yang perlu digarisbawahi adalah belum tentu ulama yang alim ini cocok untuk mengelola pesantren. Lah yang mengelola pesantren belum tentu cocok untuk di organisasi, menjadi kiai organisasi. Lah kiai organisasi juga belum tentu mengerti bagaimana menjadi kiai ulama yang yang harus iya, enggak, hak, batil, tidak ada kompromi. Nah, itu kita memiliki segmen dan cara pendekatan yang berbeda. Tapi sebenarnya kita ini harusnya secara idealnya itu memegang nilai yang sama. Nah, ngomongin soal organisasi Gus, Abah itu kan pernah ketua umum PBNU dan karir organisasinya kan panjang ya. Jenengan apa mau mengikuti jejaknya Abah atau menjadi kiai yang ngerawat santri? Saya ikut Abah itu bukan sekedar ikut di pesantrennya atau organisasinya. Sebelum Abah itu memantapkan diri untuk mengelola pesantren, Abah itu ikut kiainya dulu dan sering ikut istikharahnya. Jadi sekarang saya ikut istikharah kiai saya. Dan itu juga termasuk kiainya Abah. Beliau masih hidup, maka kalau ngelola pesantren ya nanti diarahkan beliau. Kalau ikut organisasi atau keluar dari organisasi atau berhenti dari organisasi ya terserah beliau. Jadi ya ini waktunya begini, ini waktunya umpama nanti disuruh berhenti ya saya harus mau. Gitu. Karena dulu Abah itu juga sama. Abah itu dulu masuk DPR disuruh kiainya, dan saat berhenti dari DPR itu disuruh kiainya. Jadi ya, itu sisi Abah yang jarang terekspos. Jadi bukan sekedar iya apa tidak, masuk apa tidak, ini atau itu, tapi bagaimana hasil dari istikharah itu untuk kehidupan kita. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin yang paling
penting Gus ya, apa namanya, tadi kan ada kita ngomongin soal menghormati guru termasuk istikharahnya gitu. Nah, korelasinya tantangan sekarang gitu, khususnya ke jenengan di pesantren Al-Hikam ini, kita tahu semua kan sekarang tren dengan Gen Z, sikapnya dan segala macamnya gitu. Apa Gus intinya Gus, apa namanya, treatmentnya untuk membuat santri-santri khususnya mahasiswa yang besar di zaman sekarang yang terkenal dengan Gen Z mau belajarnya sungguh-sungguh, ihtiraman kepada kiainya, kepada pengasuhnya, kemudian dan itu menjadi karakter buat masa depannya gitu. Ada ini nggak Gus, apa namanya, treatment khusus Gus? Abah itu selalu mengulang-ulang karir berbasis amal, karir berbasis amal, karir berbasis amal. Artinya jangan mengandalkan karisma, jangan mengandalkan nama besar, jangan mengandalkan kejayaan masa lalu, tetapi beramallah, berkontribusi. Kalau kita sudah berkontribusi, maka kita akan mendapatkan trust. Baik itu dari generasi apa saja. Mau dia generasi milenial, mau dia generasi Gen Z, generasi Alpha. Mereka akan melihat itu. Apa selalu bilang, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sering sekali beliau itu. Udah amal aja dulu, nanti dilihat Allah, dilihat Rasul, lama dilihat orang beriman. Terus, ya berarti nanti ada trust. Ya. Nah, sehingga pesantren jangan mengandalkan kejayaan masa lalu seperti saya, Abah Hasyim Muzadi dulu ya. Kemudian saya mengandalkan karisma beliau. Abah Hasyim Muzadi dulu itu dipatuhi. Masa kamu nggak patuh sama saya? Itu mengandalkan karisma. Tak terwariskan karisma. Nggak bisa ditiru juga. Tapi kalau amal, itu kan bisa ditiru. Oh ini dulu bapak begini, saya ikut yang memungkinkan. Tapi saya juga mikir-mikir Pak Ustadz, katanya. Kadang-kadang Gus sama nggak bikin statement apa? Ya kan dulu Abah kalau ada apa-apa itu bikin statement. Abah waktu itu usianya 74 tahun bikin statement. Saya yang masih 40 ini mau bikin statement, terus pengen dampaknya seperti apa yang sudah 74. Itu namanya pahlawan kesiangan, katanya. Jadi ya kita sambil dipikir lah gitu maksudnya Ustaz ya. Ya, jangan kemudian naif banget lah gitu. Jadi ya kita niru itu apa semampunya. Maka supaya saya itu nggak patah. Itu saya membandingkan. Maka ibu-ibu, Abah di usia saya sedang ngapain? Oh sedang ngaji sama kiai, kemudian ikut arahan kiai. Siap, saya tiru itu deh. Ya, masa apa 70-an terus jadi one team press terus saya bergaya one team press juga bukan, kiai juga bukan. Ini anak ini salah makan obat kayaknya. Akhirnya kan apa istilah Jawanya itu melete. Melete itu apa ya, songong gitu. Nggak usah. Jadi saya tutup ya ini ya. Pesan apa sebelum wafat? Waktu itu saya bilang, Pak, kita kan gak hidup selamanya. Bagaimana ya Pak? Melanjutkan pesantren ini bagaimana? Beliau itu pesan gitu. Biarkan pondok itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan takorubnya kepada Allah. Nggak usah dikarbit. Biar jalan aja. Imam Zarkashi dulu marketingnya nggak jor-joran kan,
Nggak ada kan, ya udah dirawat para santri, diatur para ustadz, sudah. Marketing ini, marketing itu, enggak kan. Jadi biar apa? Biar tumbuhnya pondok ini itu wajar. Karena kalau dikarbit cepat matang, cepat busuk, ya kan kata. Tapi kalau tumbuhnya itu wajar normal, pas waktunya belum matang ya enggak usah dipaksa. Karena mungkin kita dibutuhkan di fase yang tepat, enggak usah dikarbit. Jadi pesannya apa? Pengelolaan pesantren, ya, merangkul Gen Z itu memang syaratnya dua. Kita harus memperhatikan sesuai kebutuhan. Pesantren harus bisa memetakan kebutuhan. Jangan maunya seperti ini. Strategi yang masa lalu belum tentu cocok dengan strategi masa depan. Orang sepak bola aja strateginya berubah, formasinya. Masa kita pakai formasi kuno aja, 4-4-2, ya kalah. Karena tantangan dinamis. Dunia juga sama. Masa kita pakai gaya lama terus, kan tidak bisa. Maka sesuai kebutuhan, artinya pesantren harus bisa memetakan kebutuhan. Sehingga ada ada pesantren disebut dengan modern. Itu kata-kata modern harus diuji setiap masa. Apa tolak ukur modern? Kalau modern di tahun 90-an itu modern, apakah di tahun 2000 modern? Kita tidak bisa berhenti dengan kata-kata modern, tapi kita harus mengerti apa kebutuhan saat itu sehingga muncullah kata modern. Apa bilang? Kenapa pondok pesantren Gontor itu dibilang modern? Karena saat itu belum ada pesantren yang menggunakan pendekatan 4 mazhab, Gontor sudah. Itulah modernnya. Kenapa? Karena waktu itu ada kebutuhan, orang terjebak di dalam fanatisme mazhab, kemudian berbeda mazhab, akhirnya kayak seperti beda agama, maka perlu ada jembatan. Maka kajian 4 mazhab, lintas mazhab ini waktu itu menjadi kajian yang modern. Karena menjawab kebutuhan. Sekarang kita tidak bisa berhenti dengan kata-kata hanya karena labelnya modern terus kita betulan gitu modern, tidak bisa. Pesantren Al-Hikam, pesantren manapun harus memperjuangkan kebutuhan umat, bukan maunya kiai, tidak boleh. Maunya kiai yang bagus, yang sesuai dengan maunya Allah, silahkan. Tetapi kebutuhan yang berkembang harus tetap diperhatikan. Artinya tadi sesuai dengan kebutuhannya, petakan. Pondok harus bisa memetakan, kiai harus bisa memetakan kebutuhan umat. Baru nanti menyusun renstra. Nah, begitu. Gitu. Nanti kalau saat ini kita mendukung, ini adalah gerakan Puritan, gitu ya. Orang pesantren kalau tidak mau berkembang, mengerti kebutuhan umat, terus dia hanya melestarikan tradisi, dia akan menjadi kaum Puritan itu sendiri. Yang dia benci selama ini, dia serang itu, dia jadi Puritan. Kenapa? Nggak mau tajdid, tidak mau menggunakan pendekatan baru, metode baru. Maka kebaruan tidak selalu ancaman. Kadang kebaruan itu adalah potensi kita untuk menjawab tantangan yang baru. Yang kedua, sesuai dengan takorubnya kepada Allah. Pondok yang baik itu selalu yang pondok yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, keislamannya bagus, halal haramnya dijaga. Itu takorubnya kepada Allah. Karena takorub kepada Allah paling bagus ya usikum wa nafsi, itu tentang halal haram dan praktek ibadah yang benar. Itu dua hal itu yang dipesankan oleh almarhum Abah Hasyim Muzadi. Ya, Ustaz doakan mudah-mudahan pesantren ini bisa menjaga, tetap memprioritaskan kebutuhan, karena kami nggak selamanya. Yang akan melanjutkan estafet agama adalah para santri. Kita titipkan mereka, tapi ya kita harus rawat dulu kebutuhannya. Saya dulu dipukuli terus sama Ustadz dengan kebutuhan saya nggak dipenuhi, kebutuhan fisik, psikologis nggak dipenuhi, nggak diperhatikan, kebutuhan intelektual, kebutuhan sosial, kebutuhan saya beribadah kepada Allah nggak diperhatikan. Mana saya mau megang agama ini secara sunatullah ya.
Kalau Allah mau caranya lain langsung dijadikan waliullah ya ada juga, tapi kan ini jalur langit gitu ya. Jalur langit. Kemudian mohon doakan pesantren itu tetap bisa bertakarub kepada Allah, karena kita ini bukan siapa-siapa. Hidayah itu bukan di tangan ustadz, bukan di pesantren, bukan di tangan guru, bukan kok orang belajar langsung mendapatkan ilmu terus mendapat hidayah. Enggak. Hidayah itu mutlak punya Allah. Ya ibadi, katanya Allah disebut sih, kullukum dolun, semua dari kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang saya kasih hidayah. Walaupun kau belajar, walaupun ada di pesantren, walaupun apa, nggak minta sama Allah, ya nyasar. Bukan ukuran, pesantren bukan ukuran. Fastahduni, katanya Allah, minta hidayah ya sama saya, ahdikum, pasti saya kasih. Jangan minta hidayah pada buku, jangan minta hidayah pada guru. Wong guru juga butuh hidayah. Maka sama-sama kita ini petakan kebutuhan, mengerti bahwasanya kita ini hambanya Allah yang bukan siapa-siapa. Mungkin itu pesannya apa sih? Terima kasih Gus. Sama-sama. Demikian Tribuners, bincang kita dalam program Serta Kiai dengan Gus Yusron, pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain kita menunggu buka puasa buat diri sendiri ya kita bisa ngasih makan dulu nih kebo-kebo bule di sini. Jadi asik kan, kita nggak gabut gitu loh buat nungguin dan juga cuma cari takjil. Gimana Dek, seneng nggak di sini? Seneng nggak ngasih makan kebo? Senang. Oh ini biar naik tuh ternyata ditarik-tarik gini ya? Oh, wih, naik wih. Awas, jatuh. Ya, jatuh. Makasih ya, Dek. Sore-sore gini Tribuners, enaknya kita ngabuburit, apalagi suasana Ramadan yang sangat cerah hari ini. Dan kali ini Nur Mas sudah ada di alun-alun Kidul Surakarta. Luar biasa ramai banget orang-orang menikmati sore hari dan tentunya banyak kegiatan yang ada di sini. Oke yuk kita langsung aja Tribuners. Salah satu yang ikonik di alun-alun Kidul Surakarta ini ada kandang kerbau bule. Nah ini katanya khas di sini Tribuners dan kita bisa loh buat ngasih makan mereka. Kemudian Nurma langsung aja cus pengen beli makanan buat mereka. Ayo ayo. Misi Pak mau beli makanan kebunnya. Satunya 3.000. 3.000, oke. Nah ini udah dapet ya satu ikat dan ini murah banget Tribuners, cuman dengan 5.000 kalian dapat kembalian 2.000. Nah ini satu ikat harganya 3.000 dan kita bisa ngasih makan sepuasnya ke kebo bule. Ayo ayo sekarang. Dengan seikat kangkung, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan kerbau bule yang selama ini menjadi ikon alun-alun Kidul Surakarta. Kerbau-kerbau ini terlihat jinak dan terbiasa dengan kehadiran manusia sehingga aktivitas memberi makan terasa aman dan menyenangkan. Kegiatan ini juga bisa dilakukan bersama keluarga. Orang tua dapat mengajak anak-anak mengenal hewan secara langsung sekaligus mengisi waktu ngabuburit dengan aktivitas yang positif. Selain menjadi hiburan, pengalaman ini memberi nilai edukatif dan menghadirkan momen kebersamaan yang sederhana tetapi berkesan menjelang waktu berbuka puasa.
Nah, selain kita menunggu buka puasa buat diri sendiri ya kita bisa ngasih makan dulu nih kebo-kebo bule di sini. Jadi asik kan, kita nggak gabut gitu loh buat nungguin dan juga cuma tadi takjil. Jadi di sini bisa ngasih makan mereka. Halo Mbak. Halo. Namanya siapa? Saya Ica. Mbak Ica. Mbak Ica sama siapa nih ke sini? Ini sama keponakan. Sama keponakan. Aduh seneng-seneng sama keponakan ya. Iya. Kesini sering emang setiap sore gitu ya? Beberapa kali sih. Beberapa Tapi kali. emang seringnya sore. Seringnya sore karena asik juga ya. Iya, sambil nyore. Sambil nyore, sambil nyari jajan. Udah berapa lama dari sini nih ngasih makan kebo bule? Mungkin 15 atau 10 menit yang 10 lalu menit ya. yang lalu. Langsung Oke. ngasih makan kerbau. Oke. Gimana Dek, seneng nggak di sini? Seneng nggak ngasih makan kerbau? Senang. Kalau di Alkit ini suasananya emang gimana sih rasanya Mbak Ica? Suasananya tuh kalau ini lagi mendung ya. Iya. Seru aja gitu karena sambil nyore sama keponakan, banyak orang jualan. Terus Iya. biasanya di sini juga banyak main layangan, dia juga seneng. Oh, jadi Selain- nggak cuman ini ya, bisa main layangan juga. Benar. Oke, yaudah deh, semoga selamat melanjutkan juga kegiatannya kalau mau lihat layangan dan jajan juga. Terima kasih Mbak Ica. Sama-sama. Dadah Adek. Dadah kakak. Dadah. Dadah. Di sisi lain lapangan, puluhan layang-layang tampak menghiasi langit. Anak-anak hingga orang dewasa memanfaatkan angin sore untuk menerbangkan layangan. Permainan tradisional ini masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu menjelang maghrib. Selain kita tadi udah ngasih makan kerbau, jadi di sini juga kita bisa main layang-layang Tribuners. Nah, kita bisa lihat ya di belakang aku udah banyak banget dari kecil, kemudian muda, bahkan sampai orang dewasa tuh ada di sini. Mungkin kita bisa coba ya kali main layangan sambil nostalgia masa kecil. Jadi ayo kita main layangan yuk. Halo Dek, lagi main layangan sama siapa aja di sini? Mas Oh ya, sama Mas ini. Ya, Oh ya, lama nggak Mas kalau main di sini? lama. Biasanya berapa jam di sini? Sampai maghrib baru pulang. Sampai malam baru pulang. Tapi susah nggak tuh Mas kalau misalnya ini kan kayak agak mendung ya? Susah nggak ini buat naikin layangannya? Ya tergantung. Biasanya kalau habis hujan anginnya biasanya kenceng. Kalau Anginnya nggak- kenceng. Ya, kalau lagi mendung gini harus dibantu dipetek. Oh alah, tapi dari daerah sini aja atau jauh Mas ini datang ke Alkit? Dari sini juga ada biasanya yang dari jauh. Oh dari jauh. Ini temennya Mas, adik Mas? Teman-teman. Teman-teman juga. Ini bareng-bareng sama teman-teman semua? Ya. Oh, oke. Aku bisa megang layangannya enggak? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Gini, terus. Lah ini gimana biar naik? Gini. Gitu. Oh ya. Oh berarti dinaikinnya tuh ke bawah gitu. Iya. Oh, coba ya. Yang di atas tarik gini. Oke. Ini pertama naikin layangannya gimana? Caranya? Ya gitu tuh terus. Cuman harus sambil diulur, dilepas. Oh, ini biar naik tuh ternyata ditarik-tarik gini ya? Iya. Oh, wih, naik wih. Menerbangkan layang-layang membutuhkan teknik dan kesabaran. Tali harus ditarik dan diulur secara seimbang agar layangan bisa naik stabil mengikuti arah angin. Saat angin berembus cukup kencang, layangan terbang tinggi dan memberi sensasi kepuasan tersendiri. Di tengah suasana Ramadan, aktivitas sederhana seperti ini justru menghadirkan nostalgia masa kecil sekaligus mempererat kebersamaan. Awas, jatuh. Ya, jatuh. Makasih ya, Dek. Oke. Wih, makasih ya udah diajarin. Setelah puas bermain layang-layang, pengunjung tidak perlu jauh-jauh mencari menu berbuka. Di sekeliling alun-alun kidul, deretan pedagang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman. Mulai dari gorengan, aneka makanan tradisional, hingga minuman segar tersedia untuk takjil.
Sambil menunggu azan maghrib, pengunjung bisa duduk santai di area lapangan, menikmati suasana sore yang ramai namun tetap nyaman. Nah, itu tadi ya Tribuners, luar biasa jalan-jalan kali ini. Tadi ngasih makan kerbau, terus kita main layang-layang sama mereka. Asik banget pokoknya kalau kalian ngabuburit di alun-alun Kidul. Dan jangan khawatir kalau kalian mau buka puasa atau cari takjil di sekitar sini, tersedia banyak sekali jenis makanan di kanan kiri, bisa milih dari yang goreng-goreng, rebus sampai jus, bermacam banyaknya di sini pokoknya. Dan Nurma kayaknya mau lanjutin buat main layangan, jadi jangan lupa untuk simak ngabuburit asyik selanjutnya. Nurma sambung dulu ya, dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, kita sudah berada di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas yang menjadi amal saleh yang sudah kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa bagi kita, yang dimana keistimewaan itu adalah dikarenakan kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yaitu Sayyidus Syuhur, pemimpin, penghulu bagi setiap bulan-bulan yang lain. Tentu keistimewaan dan keagungan bulan ini tidak akan pernah ada apanya kalau kita sebagai umat Islam tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu berbeda di bulan yang lain. Dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai-sampai kepada tidur di bulan puasa ini Allah berikan imbalan sebagai ibadah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan penyediaan pahala yang cukup besar dan berganda-ganda. Kegandaan pahala yang diberikan ini tentu harus kita respon oleh kita sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh di bulan ini, memperbanyak istighfar dan memperbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan juga bulan pengampunan. Tentu di dalam perjalanan kehidupan satu tahun yang lalu, banyak hal mungkin yang kita lakukan yang tidak sejalan, tidak searah dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Ada hal kelalaian dan keterbatasan kita sebagai hamba Allah melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kasih Sayang kepada setiap hamba-Nya. Kesempatan bulan ini mari kita sama-sama kita gunakan, yaitu untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa dan noda yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa ini Allah berikan kepada setiap hamba-Nya yang mau menjemput
nilai-nilai yaitu pengampunan daripada Allah. Dengan pengampunan daripada Allah ini tentu akan menjadi bahan bagi penyuci diri kita sebagai hamba Allah. Diri kita ini penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Tentu dengan pengampunan dosa itu menjadi kita bersih, menjadi kita suci di bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita beramal saleh saja, janji Rasulullah senang, gembira dengan menyambut bulan suci ini, tentunya Allah akan mengampunkan segala dosa yang kita lakukan, yaitu dosa yang telah berlalu dan juga dosa yang akan datang. Yaitu hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkharat. Apalagi kalau kita isi bulan ini dengan amal-amal saleh yang bermanfaat. Apalagi bagi kita masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia yang sebelum bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini adalah ada saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, musibah yang terjadi di mana-mana, di daerah Aceh, di Sumatera, di Medan, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dan juga di daerah-daerah yang lain. Tentu ini salah satu tempat di mana kita harus beramal saleh, di mana kita harus berpartisipasi untuk memberikan apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak diberikan musibah, tapi kesyukuran itu harus kita berpartisipasi untuk memberikan sedikit apa yang ada kita miliki untuk saudara-saudara kita di tempat yang musibah. Sekarang teknologi itu sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk berinfak, untuk peduli sedikit daripada apa yang kita miliki. Para hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan pengampunan sebagaimana telah kita maklumi, dan juga bulan ini bulan di mana kita ditempa untuk membersihkan diri kita. Pembersihan jiwa ini tentu kita ikutin, yaitu dengan banyak tafakkur, mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tentunya amal saleh yang kita lakukan di bulan puasa ini tentu akan mewarnai kehidupan kita setahun yang akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan amal saleh yang telah diberikan, yang telah Allah janjikan pahalanya yang besar kepada kita. Bacalah Al-Quran di bulan ini, berselawat kepada Rasulullah di bulan ini perlu kita perbanyak, dan sebaiknya kita harus mampu menkhatam Al-Quran sebagai jati diri seorang Muslim. Tentu selain daripada itu juga bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan pernah bulan suci Ramadan ini kita lalui dengan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Gunakan segala waktu yang ada 24 jam itu untuk menjadi ibadah. Sebagaimana di luar bulan puasa sudah kita bagikan waktu-waktu ini, ada waktu kita untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan agar kehidupan kita lebih mudah, kehidupan kita lebih terarah di masa yang akan datang. Bulan Ramadan bukan bulan di mana kita untuk bermalas-malas, tapi bulan Ramadan di mana kita harus menjadi hamba Allah yang lebih produktif, hamba Allah yang lebih banyak beramal saleh. Kenapa? Karena janji Allah yang begitu besar, bantuan amal balasan terhadap amal yang kita lakukan. Jadi jangan alasan bahawa bulan Ramadan ini tempat di mana kita beristirahat, ke tempat kita untuk berleha-leha, jangan. Tapi gunakan seluruh harimu dan seluruh waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Keberadaan kita di dunia ini adalah harus menjadi hamba Allah yang lebih bermanfaat. Karena itu Rasulullah mengatakan, khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadilah kita semua yang berada di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bermanfaat kepada makhluk Allah yang lainnya. Afwan minkum
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan hadir untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa dengan informasi menarik yang juga dapat memperkokoh iman kita bersama. Dan tema kita pada hari ini terkait dengan pahala dan tingkat kesulitannya. Untuk membahas tema tersebut, kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC di studio bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan dan juga dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, ini tema kita hari ini adalah pahala dan tingkat kesulitannya. Apakah memang betul sejalan ketika kita melaksanakan suatu ibadah dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi ataupun lebih sulit daripada hal lainnya, itu pahalanya juga akan lebih besar atau seperti apa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saya mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah. Kebaikan itu, surga itu mendaki lagi menanjak. Ketika kita melakukan perjalanan, yang mana perjalanan ini mendaki lagi menanjak, maka pasti susah. Ya, inilah dalam konsep agama sesuai dengan konsep realita yang ada di sekitar kita. Kita kenal dalam dunia bisnis istilah investasi. Ya, investasi ini tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama yang disebut dengan kapital, itu modal. Seorang yang berinvestasi mesti memiliki modal. Yang kedua ada disebut dengan risk atau resiko. Ya, pasti setiap investasi pasti akan ada risikonya, pasti akan ada pasang surutnya. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan return atau disebut dengan keuntungan, laba. Nah, dalam dunia bisnis kita lihat bahwa ya semakin kita mengharapkan laba atau keuntungan yang besar, biasanya itu didasari dengan modal yang banyak. Akan tetapi itu tidak cukup. Harus juga melihat resiko. Ketika modal yang besar dengan resiko yang besar dan mampu untuk dijalankan, maka biasanya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu di dunia bisnis. Bagaimana dengan ibadah? Ternyata demikian halnya dengan ibadah. Sebuah ungkapan mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari sulit atau tidaknya suatu amalan yang dilakukan. Semakin sulit amalan yang dilakukan, terkadang tidak melihat dari segi kuantitas, tapi sulit dilakukan, maka pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat termasuk sholat yang sulit untuk dilakukan adalah sholat berjamaah. Sholat yang sulit dilakukan adalah sholat Isya. Sholat yang sulit dilakukan diantaranya adalah sholat subuh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa siapa yang melakukan sholat Isya secara berjamaah, tentunya sholat Isya ini kalau dilihat dari segi kuantitas itu 4 rakaat. Tapi siapa yang mampu untuk melakukan, maka akan mendapatkan pahala seperti sholat malam 1/2 malam. Itu sholat Isya. Barang siapa yang mampu untuk melakukan sholat subuh,
Nah, sholat subuh Tribuners itu beda rakaatnya dengan sholat isya. Sholat isya ini 4 rakaat, sementara sholat subuh hanya 2 rakaat. 50% dari jumlah rakaat sholat isya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan sholat subuh 2 rakaat, maka seakan-akan melakukan sholat semalam suntuk. Kalau kita melihat jumlah rakaat, ternyata sholat subuh dari segi kuantitas rakaat sedikit, akan tetapi dari segi pahala jauh lebih besar dibandingkan sholat yang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa rakaatani qablal fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qabliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Nah, tentunya kenapa? Karena ketika kita terbangun dari subuh itu jauh lebih berat dibandingkan kita melakukan sebelum tidur, yaitu salat isya. Makanya khusus untuk salat subuh itu lafaz ketika diazankan itu yang berbeda dengan salat yang lain. Apa bedanya? As-salatu khairum minan naum. Salat itu jauh lebih baik daripada tidur, dan itu tidak ditemukan di salat-salat yang lain. Kenapa? Karena ketika tubuh kita lelah bekerja di siang hari, mungkin di malam hari letih beribadah, ketika kita tertidur, maka sangat berat untuk kita bangun untuk melakukan salat subuh. Maka karena berat untuk kita lakukan, maka tentunya pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan pahala. Yang mana Allah lipat gandakan pahala, dari pahala 10 pahala menjadi 700 pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan diberikan ganjaran 10 pahala. Kita sudah bahas di beberapa segmen yang lalu di Syiar Ramadan bahwa Alif Lam Mim sebagaimana hadis Rasul itu tidak dianggap satu huruf, tapi itu merupakan terdiri dari 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap 1 huruf 10 kebaikan. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan, bahkan menjadi 700 kelipatan. Akan tetapi puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa puasa Ramadan itu sulit? Karena yang pertama, puasa termasuk ibadah yang lama. Kalau kita sholat, paling 5 menit. Kalau kita haji, paling 5 hari. Yang penting kita melaksanakan ini, maka dengan wukuf. Kalau kita mengeluarkan zakat, itu hanya sekali setahun. Tapi puasa Ramadan itu selama 1 bulan penuh. Maka inilah yang membuat ibadah puasa itu tidak mampu untuk dilukiskan pahalanya. Allah mengatakan, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan saya memberikan pahalanya. Kenapa Allah tidak menentukan pahalanya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain? Karena betapa berat dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Betapa berat dilakukan oleh umat manusia. Karena beratnya itu, resikonya sangat berat, maka tentunya diberikan return, diberikan ganjaran, diberikan pahala, diberikan laba, diberikan keuntungan yang besar karena kita melakukan dengan susah payah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk melakukan dan istiqomah melakukan ibadah puasa. Yang kedua, apa yang membuat ibadah puasa itu susah? Karena ibadah puasa ini adalah, framingnya adalah kita dilarang. Dilarang makan, dilarang minum, jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri. Ada larangan di situ. Sementara ibadah yang lain justru kita disuruh lakukan sholat, kerjakan sholat. Tapi di puasa ini justru kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang mengumbar aib, dilarang gosip dan sebagainya. Nah, menurut psikologis, ketika seseorang itu dilarang, maka itu jauh lebih besar 2 kali lipat dibandingkan disuruh untuk melakukan. Maka disinilah beratnya ibadah di bulan suci Ramadan,
kalau mampu kita untuk melewati dan kita maksimalkan, maka insya Allah modal iman, kemudian resikonya mampu untuk melakukan, maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang membuat berat amalan atau puasa Ramadan? Coba kita lihat. 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, biasanya Tribuners disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan mudik. Justru mudik, bahkan diskon. Ya, di tempat-tempat perbelanjaan justru luar biasa di akhir bulan suci Ramadan. Bahkan kita disibukkan dengan mudik. Nah, oleh sebab itu, Allah menempatkan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa bukan di awal Ramadan? Kenapa bukan di pertengahan Ramadan? Bukankah puncak itu biasanya identik dengan pertengahan? Kenapa di akhir bulan suci Ramadan? Karena terkadang manusia lalai karena sudah memudik, sibuk dengan baju baru, sibuk dengan rumah yang baru, sofa yang baru dan sebagainya. Karena disibukkan seperti ini dengan banyaknya rintangan dan gangguan, maka Allah memberikan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memanfaatkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dengan pahala seperti apa? 1 malam kita beribadah, maka jauh lebih baik dari ibadah lebih dari 83 tahun. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan bahwa ya, ketika seseorang ingin berinvestasi, tentunya membutuhkan modal. Modal kita adalah keimanan. Nah, dalam investasi atau bisnis, tentu akan ada risiko. Nah, bahkan mungkin kalau kita lihat, semakin berat tantangan yang dihadapi, pasti juga tiketnya semakin mahal. Ya, mungkin kalau ada pertandingan sepak bola, yang dilawan hanya antar kecamatan, maka pasti juga penontonnya itu ya paling antar kecamatan. Tapi kalau ada klub bola, kemudian lawannya ini mungkin dari luar negeri, atau klub yang terkenal, maka dipastikan pasti tiketnya mahal. Kenapa? Karena begitulah dalam kehidupan. Ketika resiko, ketika tantangan semakin besar yang dihadapi, dan tentunya juga semakin besar laba dan keuntungan yang didapatkan, dan keuntungan yang dimaksud adalah pahala. Mudah-mudahan Tribuners, kita maksimalkan amal kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi untuk mendapatkan predikat takwa, dan juga menyibukkan diri kita di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, karena di situ ada return, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu 1 malam kita beribadah lebih baik dari 83 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Dan juga untuk ibadah yang tingkat kesulitannya tinggi ini, Pak Ustadz, mungkin ada tips sedikit supaya kita tidak merasa ini adalah sebuah beban dalam kita melaksanakan ibadah. Silakan. Ya. Nah, tentunya dalam ibadah yang kita lakukan, maka kita harus memiliki tekad. Nah, jadi kalau tekad itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan tekad prosedural. Apa itu tekad prosedural? Adalah, ya karena ini amal ibadah memang sudah rutin kita lakukan. Jadi sudah dianggap biasa. Jadi dilakukan puasa Ramadan karena memang tahun lalu kita sudah berpuasa. Kalau yang seperti ini, maka itu disebut dengan tekad prosedural. Yang kedua, ada yang disebut dengan tekad emosional. Apa itu tekad emosional? Kita melakukan ibadah puasa karena kita malu kalau di tempat kerja kita cuman kita yang tidak berpuasa. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tekad intelektual. Artinya kita melakukan ibadah ini karena betul-betul memahami manfaatnya. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika sudah ada tekad spiritual, kita melakukan ibadah ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipsnya yang pertama adalah bagaimana tekad yang kuat untuk melakukan ibadah, kemudian perlu dia erat ibadah yang kita lakukan, maka jaminannya adalah syurga. Karena dalam Al-Quran dikatakan, falaqad tahamal aqabah, syurga itu mendaki lagi menanjak, semakin susah kita lakukan, maka ganjarannya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada orang yang berduka, ada orang yang ditinggal,
Kenapa bersedih? Larut dalam kesedihan, berat untuk menjalani beban hidup. Kenapa berat? Karena jaminannya adalah surga, jaminan kesabaran, diberikan pahala unlimited oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, jadi semoga ibadah ini tidak menjadi beban bagi kita ya, tidak merasakan bahwa ibadah yang begitu banyak di bulan suci Ramadan tidak menjadi beban kita, malah justru menjadi kesempatan untuk kita misalnya untuk bertaubat, kemudian juga untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu Pak Ustadz mungkin kami sekaligus juga meminta Pak Ustadz memimpin sebuah doa begitu untuk kita semua agar kita kuat melaksanakan ibadah, juga kepada seluruh sponsorship yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, kepada PT Semen Tonasa. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Kasih yang Maha Sayang. Curahkanlah kasih-Mu ya Allah, curahkanlah ampunan-Mu ya Allah, dan bebaskanlah kami dari api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kami lakukan ya Allah menjadi amal kebaikan yang Engkau terima di sisi-Mu. Bukakanlah kami pintu ampunan, bukakanlah surga-Mu ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah Semen Tonasa semakin diberikan kekuatan oleh Allah menjadi semen yang kuat, berkualitas, dan juga terpercaya di kalangan masyarakat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sifat Al-Qawi Engkau memberikan kekuatan ya Allah, dengan sifat Al-Matin yang maha kokoh ya Allah, dan berikanlah ya Allah ampunan sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas doa dan juga harapannya kita bersama. Semoga kita semua bisa terus melaksanakan kajian ataupun juga berbincang dengan baik begitu ya, untuk mendapatkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para perusahaan ataupun juga sponsorship yang mendukung terselenggaranya acara ini juga diberlimpahkan keberkahan, karena secara tidak langsung juga mendukung bagaimana kita menyebarkan atau menyebarluaskan kebaikan untuk seluruh Tribuners. Terima kasih yang sudah menyaksikan program kita selama bulan suci Ramadan kali ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa bermaksud personal branding ya, jadi mohon maaf. Saya adalah putra dari seorang penceramah kondang, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Jadi saya tentu tidak berangkat dari titik nol. Titik baliknya adalah ketika saya masuk Gontor. Itu 2 tahun ya. Sebelum itu sudah ditanya ibu, kamu mau masuk kuliah umum, waktu itu misalnya seperti FK gitu. Apakah pengen jadi seperti bapak? Saya bilang, saya pengen seperti apa? Ya sudah, bismillah untuk bikin pesantren mahasiswa, tapi yang belum pernah belajar agama Islam. Ya udah punya ilmu ya tinggal dilaksanakan. Tapi yang nggak punya ilmu bagaimana? Dia akan menjadi pejabat, dia akan menjadi decision maker, dia akan menjadi bapak. Nah ini nggak pegangan agama, pegangan siapa? Pesan apa sebelum wafat? Waktu itu saya bilang, Pak, kita kan nggak hidup selamanya. Bagaimana ya Pak? Melanjutkan pesantren ini bagaimana? Beliau itu pesan gitu. Biarkan pondok itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan takorubnya kepada Allah. Nggak usah dikarbit. Biar jalan aja. Jadi biar apa? Biar tumbuhnya pondok ini itu wajar. Karena kalau dikarbit cepat matang, cepat busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Yogi Bustaman, manajer online tribunjakarta.com.
Kali ini kita akan berbincang atau menggali cerita soal cerita Kiai, salah satu program Ramadan di Tribun Network. Sudah hadir bersama saya Gus Yusron Sidki, pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus ya? Senior kami. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Gus sudah menerima silaturahim kami. Sama-sama. Menggali soal cerita Kiai, khususnya dari Gus Yusron. Gitu. Gimana Gus Yusron sampai sejauh ini gitu kan, nggak mungkin pasti mengalami tahapan dari sekolah dasar, dari SMP, SMA sampai sekarang gitu. Dan tradisi keislaman itu kan tradisi akademik ya Gus ya. Bisa ceritakan nggak Gus dinamika Gus Yusron waktu menimba ilmu, bahkan ada ceritanya ketika Gus Yusron pernah di Suriah waktu itu di tengah-tengah konflik gitu. Dan di penjara. Oh ya? Oh iya. Itu gimana Gus ceritanya Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangan tim dari Tribun ya. Ini kebetulan jenengan adalah senior kami ya. Sebenarnya tidak setiap sosok pasti punya cerita. Iya. Dan cerita itu pasti berbeda-beda, maka akan menjadi sosok yang berbeda pula. Tanpa bermaksud personal branding ya, jadi mohon maaf. Dan dulu ketika saya masih kecil, saya adalah putra dari seorang penceramah kondang, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Jadi saya tentu tidak berangkat dari titik nol. Berbeda dengan ayah saya yang memang bukan anaknya Kiai, maka saya memiliki kisah yang berbeda dari ayah saya. Saya tumbuh di lingkungan pesantren. Jadi waktu pesantren Al-Hikam Malang itu dibangun, saya masih melihat bagaimana Abah masih nungguin masjid, kemudian santri-santri awal datang, kemudian ya pembangunan yang asrama pertama, asrama kedua, asrama ketiga dan seterusnya. Saya melihat perjalanan itu. Tentu berbeda dengan saya yang masuknya atau mulainya tidak dari awal, tapi ya dari sudah sangat dekat dengan dunia pesantren. Istilahnya saya besar di pesantren. Ketika saya besar di pesantren, ternyata pendidikan sekolah yang saya geluti sangat mempengaruhi pribadi. Ketika saya masih berada di madrasah ibtidaiyah, maka persinggungan saya dengan kegiatan agama cukup intens. Namun waktu itu ibu saya memindahkan ke SD kelas 4. Alasannya sederhana, karena Yusron tidak pernah belajar kok ranking 1. Nah, ternyata ketika digeser ke SD saya langsung ranking 14. Nah, kata ibu saya, berarti bukan kamu yang pinter gitu. Berarti lingkungannya yang kurang kompetitif. Ya, kira-kira bahasanya gitu. Oke, kamu sekarang waktu belajar lagi. Tapi perjalanan ini membuat intensitas kita terhadap agama, mau tidak mau, disadari atau tidak, pasti menurun. Nah, ketika intensitasnya turun, maka walaupun saya anaknya kiai, walaupun saya itu tinggal di pesantren, tapi kadang ya agama itu ya benar-benar seperti yang penting saya Islam, yang penting saya sholat, titik gitu. Tapi apakah agama ini layak diperjuangkan? Apa yang harus diperjuangkan dari agama ini, apa yang harus menjadi pegangan hidup, itu tidak saya dapatkan. Karena ayah sibuk, santri sibuk, ya saya sibuk dengan dunia akademik saya sendiri. Nah,
titik baliknya adalah ketika saya masuk Gontor. Jadi saya sebelum masuk Gontor di usia SMA ya, itu dua tahun ya. Sebelum itu sudah ditanya ibu, kamu mau masuk kuliah umum waktu itu misalnya seperti FK gitu, apakah pengen jadi seperti bapak? Saya bilang saya pengen seperti apa. Kalau gitu sekarang waktunya kamu setiap akhir pekan ngaji ke Ustadz Munif namanya. Baik, saya ngaji dengan kakak saya berangkat. Ketika saya masuk Gontor, terus saya diajari banyak ilmu ya, kita kan belajar mahfudhot ya, pesan nasihat kehidupan, hasil dari pengalaman para ulama, orang-orang bijak, kemudian kita baca hadis, baca tafsir. Loh, saya sadar ternyata agama ini luar biasa. Nah, di situ saya merasakan manfaat beragama yang sangat baik, mempengaruhi cara pandang, pola pikir, gas atau ngerem. Maka saya jadi tertarik untuk ini agama tidak menjadi manfaat bagi orang lain juga. Waktu itu saya bisa baca di Gontor, ngerti, oh saya ngerti. Tapi setelah saya di Gontor terus tetap ngaji ke Ustadz Munif, misalnya ketika lagi pulang Ramadan kan kita 50 hari ngadain libur ya. Di Ramadan itu saya ngaji dengan Ustadz Munif. Bahkan kajian-kajian salaf itu terlihat luar biasa. Ini lebih dari yang saya terima di Gontor. Di Gontor itu sudah bagus, tapi kok membuka khazanah keislaman lebih bagus lagi. Ini artinya pondok salaf dengan modern tidak harus menjadi dikotomis, tapi bisa menjadi komplementer. Nah, kemudian saya lulus dari Gontor, saya berangkat ke Suriah. Nah, ketika saya berangkat ke Suriah, saya mendapatkan bukan hanya ketemu ilmunya, saya ketemu orangnya. Dan saya Gus, kapan berangkat ke Suriah? 2006 akhir. 2006 akhir. Iya. Waktu itu alasannya kenapa ke Suriah gitu? Kan biasanya kalau santri-santri di Indonesia itu kan rujukannya kalau nggak ke Madinah, ke Kairo Mesir, sama ke tempat lain misalkan di kawasan Maghribi gitu. Termasuk pilihannya jatuh ke Suriah gitu. Yeah. Nampaknya itu pilihan almarhum. Ya, almarhum Abah Hasim. Jadi beliau memilihkan karena di Mesir sudah terlalu banyak orang Indonesia. Jadi rasa keilmuan Timur Tengahnya kurang lah gitu menurut beliau. Bukan kok buruk, tidak, tapi beliau nanti kamu kumpul sama orang Indonesia lagi gitu. Kan kepinginnya kumpul sama orang-orang dengan orang-orang yang di Timur Tengah gitu. Kemudian pilihannya adalah Suriah. Suriah itu saat itu ada dua tokoh ulama yang sangat terkenal di dunia. Namanya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi saat itu menjadi menjadi bukan hanya kiblatnya para santri, tapi juga dihormati di dunia ulama internasional. Nampaknya trademark pemikiran Islam ya? Iya, pemikiran Islam moderat saat itu. Menurut Abah Hasim Muzadi, Anda boleh setuju atau tidak, tapi Abah saya memandang seperti itu. Makanya Abah pingin ini saya disowankan ke Profesor Dr. Syekh Ramadan Said Al-Buti, disowankan ke rumahnya, mohon diterima jadi murid sama Prof. Wahbah Zuhaili. Prof, ini tolong anak saya titipkan, tolong diterima jadi murid. Langsung Abah sendiri yang sowan itu? Langsung sowan. Jadi saya diajak waktu itu setahun sebelum saya meninggalkan Gontor, waktu pengabdian, awal pengabdian. Oke. Nah, disitulah
pilihan kenapa Suriah. Oh. Ceritanya menarik dari Gontor kemudian ke Suriah dan Abah langsung yang membawa jenengan ketemu dua ulama besar. Baik. Itu gimana ceritanya? Jadi judulnya itu survei kampus. Jadi Abah itu ngajak saya itu waktu itu dengan beberapa tokoh ya seperti Kiai Idris Marzuki, kemudian Kiai Nur Iskandar, ada Kiai Masruri yang di Benda, yang di Cirebon, yang di Cirebon ya, Benda apa? Iya, di Benda ya, pokoknya Kiai Masruri ya. Jadi itu berempat dengan Abah. Jadi saya bertemu dengan para kiai itu untuk sowan itu para ulama-ulama. Saya masuk rombongan sebenarnya ingin mencari kampus, tapi rombongannya rombongan untuk silaturahim dengan ulama dan parlemen Suriah waktu itu. Apa punya agenda, saya diangkut istilahnya. Di situ saya mencari kampus, tapi juga dipertemukan dengan ulama-ulama. Nah, disitulah saya melihat Islam itu tidak hanya sebagai teori, tapi juga Islam itu sebagai sosok. Jadi kalau Islam sebagai teori, teorinya begini. Tapi melihat sosok orang yang alim, bersahaja, santun, kemudian yang ditimbang itu Allah itu senang apa tidak. Lalu saya ketemu wujudnya. Selama ini kita hanya ideal, ya, idenya Islam seperti ini. Maka kalau kita datang ke rumahnya Syekh Wahbah itu istrinya sudah ngantar sampai sebelum ruangan kita. Syekh Wahbah sendiri yang bawakan teh sama gelas sama jajan. Itu kalau di Indonesia itu sudah dianggap kualat. Tapi kalau di sana enggak, kiai-kiai itu egaliter. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili ini langsung membawakan makanan dan minuman. Nampan isi teh sama makanan. Buat dirinya apa buat tamu? Buat tamu. Iya. Waktu itu buat saya. Bahkan saya diambilkan gelas Yusron, ini gelas. Tidak ada orang yang pernah minum dari gelas ini kecuali saya. Hari ini kami pakai. Jadi apa ya? Apa namanya? Kita tuh begini ya, akhlak ulama itu. Gus, sebentar Gus. Momennya waktu itu apa? Silaturahmi ke Syekh Wahbah Zuhaili dengan rombongan atau gimana? Kalau sampai Syekh Wahbah Zuhaili membawakan langsung gelas dan teh gitu. Memang kan budaya Arab begitu. Perempuan kan tidak keluar ke ruang tamu. Ya, jadi laki-laki lah yang masuk. Kalau nggak ada anak-anak, maka yang keluar adalah beliaunya langsung. Dr. Ajaj Khotib yang terkenal itu seorang pakar ilmu hadis di Suriah itu juga pernah melakukan yang sama. Bawa sendiri sirup, kemudian kita yang disuguhkan. Lalu kita bukan siapa-siapa, kita cuma itu lagi silaturahim sawal gitu ya. Beliau sendiri ini menunjukkan bahwa tidak ada feodalisme itu dari mana. Ya, kita memuliakan para ulama karena mereka memuliakan kita terlebih dahulu. Setidaknya tidak memuliakan kita dengan makanan, mereka memuliakan kami dengan ilmu. Karena harta seiring waktu bisa habis, tapi ilmu akan kita bawa kemana-mana. Itu waktu itu sendiri, jenengan sendiri apa ada rombongan? Kalau yang waktu dengan Abah, saya kan bareng-bareng kan sama kiai-kiai rombongan 10 orang waktu. 10 orang. Sehingga kami dijamu ya. Ini memang kalau kiai di sana ulama itu kan berbeda ya dengan
ulama di sini tuh sukanya bikin pesantren. Oke. Tapi kalau ulama di sana itu menghidupkan majelis. Sehingga kalau di sini makanya kalau para di sini kan orang-orang tokoh dari keturunan-keturunan Yaman ya, biasa disebut dengan habaib ya. Itu kan sukanya majelis taklim, ya seperti itu. Iya. Jadi menghidupkan supaya masjid itu rame. Nah, tapi kalau kiai kan perawatan, jadi ya masjidnya itu di dalam pesantren. Nah, tidak terlalu intens dengan masyarakat. Tapi kalau di Suriah itu gayanya ya menghidupkan majelis taklim. Yang indah waktu hidup di sana adalah kita memang tetap kuliah, tapi kita punya pendamping ilmu di majelis-majelis di masjid. Jadi misalnya saya kawin belajar ilmu nahwu, ingin belajar ilmu akidah, kitab apa begitu ya, itu bisa dicek. Kitab ini di masjid ini, wah ini jadwalnya nggak cocok. Kita bisa cek di masjid lain sebelah sana itu ada kitab ini, tapi harian kita bisa. Itu seperti kota santri. Jadi tidak seperti kuliah yang kalau sudah lewat ya udah gitu ya. Jadi Suriah itu seperti kota santri, sehingga kita yang tentukan materinya, kita tentukan kapan yang belajarnya, di masjid siapa, syekhnya siapa, kita bisa atur. Ini nggak ada nih, nggak ketemu jadwalnya, kita bisa pindah. Tradisi majelis di Suriah itu apakah bisa dijumpai di semua masjid yang ada di Suriah? Hampir semua masjid. Jadi setiap masjid itu ada pengampunya ya, ada mentornya gitu. Ada mentornya. Jadi inilah bagusnya, sisi positifnya adalah masjidnya ramai dengan para santri-santri, apalagi dari Asia Tenggara. Itu banyak sekali. Malaysia, Indonesia, gitu ya, kemudian Singapura. Tadi kan Abah sendiri yang bawa Gus Yusron ketemu Syekh Buti sama Syekh Wahbah Zuhaili ya. Kemudian kuliah juga. Kalau majelis lebih banyak di mana Gus? Dan kuliah kemana gitu? Kalau kuliah saya kan lulusnya di Abu Nur Kuftaro. Kemudian kalau di majelisnya saya lebih ke Syekh Ramadan Al-Buti, lebih ke sana lebih ke sana itu lebih intens. Apa ininya yang melatar belakangi atau yang mendorong ke sana gitu? Iya, ada cerita menarik seperti apa Gus? Dia kan orang sastra, Ramadan Al-Buti itu, walaupun dia bukan lahir dari Arab, tapi dia diakui secara kebahasaan Arabnya. Maka storytellingnya yang indah. Jadi kami diberikan statement, pemantik, kemudian kita pertanyakan, kita lakukan apersepsi. Setelah itu beliau ngajak kita jalan-jalan ke pemikiran untuk menjawab itu. Jadi kita tidak didogma, tapi kita diajak untuk berpikir lebih kritis dengan gaya yang indah. Nah, itu yang bikin kita betah. Gitu. Jadi tidak materi ini, tetapi diajak materi yang berat itu diajak untuk berpikir lebih jernih ya, sehingga di situ beliau sekalian menanamkan adab di dalam keilmuan. Seperti beliau itu marah kalau menyebutkan nama orang yang tidak setuju dengan dirinya di hadapannya. Jadi beliau itu bilang, kalau Anda ingin menanyakan pemikirannya sebut, jangan sebut namanya. Itu kamu ngadu domba saya dengan dia. Itu dimarahi di depan umum. Dan marah besar itu? Marah besar itu. Kamu kalau ingin nanya, tanya aja pemikirannya, tapi jangan sebut namanya di sini. Mengadu domba ulama itu hal yang buruk. Itu setiap kali pertemuan dalam majelis bisa berapa orang Gus dengan Syekh Ramadan? Tergantung ya, ada majelis yang memang bisa sampai 1000 ada. Tapi kalau majelis-majelis yang khusus, misalnya di hari Jumat di masjid ayahnya ya mungkin ya sekitar
50 sampai 100 ribu. 100 orang Oh, aja. 100 orang. Tergantung Yang khusus majelisnya. ya? Tergantung majelisnya. Nah, jenengan lebih intensnya di yang khususnya Syekh apa Robi. yang umumnya itu? Lebih ke yang umum. Kalau yang umum, yang gede. Nah, karena materinya apa namanya, seneng aja. Gitu. Seneng aja. Tapi untuk mengikuti majelis di ulama-ulama kayak di Suriah kayak begini, kayak Syekh Buti ini, ada bolong-bolongnya nggak apa-apa? Apa harus kita intens misalkan? Enggak, kan memang tidak ada ikatan. Oh gitu. Enggak ada ikatan. Jadi bukan pengajian umum, tidak pengajian setoran khusus. Enggak. Berikutnya Gus, selama di Suriah, apa yang paling membekas hidup di sana atau ngaji di sana dan kuliah di sana? Katanya tadi sempat ada cerita Suriah kan waktu itu perang ya. Dan jenengan tadi sempat cerita pernah di penjara. Maksudnya apa itu, Gus? Ya, saya di penjara waktu itu gara-gara urusan imigrasi sebenarnya. Oke. Jadi waktu saya masih awal-awal datang, ternyata izin tinggal saya bermasalah karena waktu itu ada sedikit miss ya, sehingga saya waktu ke imigrasi langsung ditangkap, mau dideportasi. Jadi saya di bawah tanah itu, penjara bawah tanah 1 minggu. Iya, dan akhirnya keluar. Di situ saya punya pengalaman bahwa saya ditanya, kamu ngapain sih belajar ke Syria? Syria orangnya begini kok kamu belajar. Loh, yang Anda lihat itu sipir penjara, bukan ulama yang di atas. Yeah. Kalau Anda lihat ulama di atas, Anda akan ngerti kenapa saya datang ke sini. Tapi itulah sisi apa ya? Sisi lain dari kehidupan yang intinya bahwa agama ini, ulama itu akan dimusuhi kalau Anda tidak mengenal atau sekedar berasumsi. Gitu. Nah, jika Anda memang tidak suka dengan orang karena memang sudah meneliti, silahkan. Tapi kalau hanya dengar, hanya katanya, hanya kelihatannya, ya kata Pak Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi kita ini punya kecenderungan memusuhi apa yang tidak kita tahu. Termasuk agama. Gue selama seminggu di penjara bawah tanah Suriah. Itu penjara punya imigrasi. Iya, pun kriminal. Oke, itu lokasinya di bandara apa di mana? Enggak, di tengah kota. Di tengah kota. Saya tahu tempatnya. Oh, waktu itu sampai sendiri, jenengan sendiri atau ada juga yang lain? Sendiri. Sendiri. Gimana perlakuan mereka? Selama kita nggak macam-macam, mereka nggak macam-macam. Nah, kan yang menarik tadi ada pertanyaan dari petugas imigrasi, kenapa Anda ke Suriah untuk belajar gitu ya? Untuk itu dari teman-teman yang di penjara itu. Oh, ada juga? Ada. Oh. Ada banyak. Saya masih ingat ada 4 bangsal waktu itu. Bangsal. Itu warga negara mana aja? Banyak, Afrika ada, kemudian Asia ada. Tapi yang kayak di Eropa kayaknya nggak ada. Nah, mereka ini di penjara karena kasus yang sama juga. Imigrasi. Dan tujuannya ke Suriah ini lebih... Ya mungkin ada masalah di izin tinggal atau sudah habis atau apalah, kan kita kalau masuk negara kan harus izin kan. Kalau izinnya habis kan ya harus keluar gitu. Mungkin ada yang bertahan, ada yang bermasalah gitu. Dan muncul pertanyaan itu dari sesama tahanan juga. Tahanan ya. Saya termasuk narapidana berarti di situ. Oh gitu. Iya. Cuma ya itu pengalaman hidup. Tapi ketika jenengan pernah merasakan konflik ketika Suriah meletus perang itu? Oh baik. Ketika apa ya? Jadi kita lihat ya, awal kita melihat di berita internasional, ya katakanlah channel Al Jazeera. Al Jazeera ya. Setiap 5 menit berita tentang demonstrasi di seluruh Arab itu disiarkan terus-menerus. Jadi misalnya Mesir, kemudian Libya, Suriah, Mesir, Libya, Suriah, itu hampir setiap jam. Dan demo itu dikesankan sehingga ini menjadi panik. Nah,
Padahal saya di situ masih hidup dalam tenang-tenang saja. Kita masih bisa kuliah, kita masih bisa makan. Tapi ternyata efeknya luar biasa. Saya waktu itu belajar bahasa Inggris di British Council. Semua gurunya dipulangkan ke negara masing-masing. Nah, ketika British Council memulangkan, tentu akan ada kepanikan dan itu akan menstimulasi ya, atau memberikan sinyal bahaya bagi para investor. Nah, kalau investor sudah menarik dananya, maka yang terjadi adalah kolaps proyek. Iya kan? Negara menjadi tidak stabil. Kemudian waktu itu ada mulai kesulitan bahan bakar seperti gas. Dan itu terjadi apa ya? Terjadi sebuah saling tuduh. Jadi akhirnya bilang waktu itu yang anti pemerintah bilang ini pasti upaya pemerintah untuk mendiamkan kita. Tapi kata pemerintah enggak, ini ada sabotase. Sudah, kita tidak tahu siapa yang tahu. Jadi orang itu dijebak untuk berpikir berpikir dilema ya, kayak dilema fallacy namanya. Kalau nggak A, kamu berarti B. Kalau B ya berarti, kalau nggak B berarti A. Ini bukan saya melakukan kok. Berarti ini pemerintah nih, katanya yang anti pemerintah. Kata pemerintah, loh, kami nggak melakukan kok. Ini pasti dari kamu. Lah kita lupa bahwasanya ada banyak orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pihak lain. Nah, namanya polarisasi. Nah, itu saya belajar. Oh, ini caranya untuk membuat melancarkan propaganda, dan caranya seperti caranya seperti ketika kan masih bisa tidur nyenyak itu di di TV internasional itu beritanya seolah-olah ya penggiringan opini bahwa Timur Tengah genting, Timur Tengah genting. Saya masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak. Kapan suasana makan enak, tidur nyenyak berubah drastis atau berubah 180 derajat? Ketika sudah mulai terjadi konflik. Jadi kita alami ya, waktu itu ketika kami setelah selesai sholat Jumat, itu tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mereka keluar dari masjid itu meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kerumunannya itu belum tentu kerumunan mereka. Tapi kesannya ini ada demonstrasi lah. Itulah kadang bentrok dengan keamanan. Padahal kami itu hanya kepingin sholat Jumat, nggak kepingin demo, begitu. Dan jadi ada klaim demonstrasi itu juga bisa jadi kerumunan-kerumunan. Nah, karena sudah terjadi bentrok-bentrokan, maka kerumunan ini akan muncul. Di situ saya sadar bahwa kebohongan yang diucapkan terus-menerus dia akan dianggap benar. Nah, disinilah pentingnya peran ulama saat itu, bahwa ulama, saya masih ingat Syekh almarhum Syekh Rajab Dib pulang dari pengajian beliau kan 4.000 ya. Itu kan enak banget untuk dijadikan klaim gitu ya. Yang cinta sama saya setelah ini tidak usah kemana-mana, langsung pulang ke rumah, jangan mampir. Karena ini para muridnya patuh itu, dari semuanya langsung sudah tidak ada yang kemana, tidak ada yang mampir, semua langsung pulang ke rumah. Itu untuk meminimalisir tadi itu kerumunan tadi ya. Kerumunan. Gitu ya. Tapi ketika sudah terjadi bentrok, konflik, ada yang luka-luka, maka itu akan memicu demonstrasi yang lebih besar. Ya, ketika situasinya sudah repot, keuangan finansial sudah repot, itu secara tidak langsung pasti akan memicu demonstrasi yang memang normal. Jadi demonstrasinya mungkin normal, tapi pemicunya ini ada stimulasi dari luar. Nah, di sini saya masih ingat quote-nya Syekh Ramadan Al-Buti. Al-aqilu al-fitnatu yafhamuhal aqilu fi awwaliha wa yafhamuhal jahilu fi akhiriha. Bedanya orang berakal dan tidak, kata beliau, itu mendeteksi propaganda itu di awal apa di akhir.
kalau di awal ini propaganda, itu orang akil, kan? Orang berakal, orang cerdas. Tapi kalau orang sudah selesai, kemudian kita hanya porak-poranda, loh, baru selama sadar ini gitu ya. ini propaganda tau lah, itu memang bukan akil katanya. Beliau Syekh Ramadan Al-Buti itu adalah satu-satunya ulama saat itu yang senior ya, yang senior, yang bertahan untuk tetap bersama dengan pemerintah. Tetap bertahan sama pemerintah. Iya, artinya bukan bersama pemerintah. Mohon maaf, sorry. Satu-satunya ulama yang tidak mau memusuhi pemerintah. Berbeda nih, beda nih, beda. Iya. Beda nih. Okay. Jadi bukan bersama pemerintah ya, tapi tidak mau memusuhi pemerintah. Ini berbeda. Beliau taruh standing position sehingga waktu itu saya bertemu Syekh Zuhaili, Yusron. Saya 40 tahun itu tidak pernah beda pendapat dengan Syekh Al-Buti kecuali ini, katanya. Semua ulama itu sudah tidak ada di barisan pemerintah. Kita sudah mau melawan pemerintah, kok kamu masih enggak? Saya tetap mau seperti ini. Tapi beliau itu yang saya sebut sosok itu waktu awal-awal konflik dan mulai memanas katanya. Tapi jalan masih aman. Beliau muncul di TV, beliau bilang, saya sebutkan ya, ada sebuah hadis dari Nabi SAW tentang fitnah. Jadi beliau menjelaskan, kata Nabi, siapa yang kelak nanti man kharaja ummati ala ummati yadribu barruha fa fajira wa la yatahasha an mu'miniha. Jadi ada orang sekelompok itu, awas ya, nanti kalau sampai ada orang keluar kemudian saling baku hantam, bahkan saling bunuh, dan tidak peduli mana orang baik, mana orang tidak, mukmin dan tidak mukmin, semuanya disikat, entah itu pakai bom, entah itu pakai apa senjata apapun ya. Tapi nggak dipilih-pilih mana yang bahkan dulu kan kita perang kan kita janjian. Nah kan janjian di zaman Nabi kan kita ini kubunya Nabi, ini kubunya orang yang mau menyerang Nabi. Jelas gitu. Niatnya sudah jelas, tapi kalau bahkan ketika ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, langsung oh ini berhenti dari perang, nggak boleh bunuh. Jadi ada punya etika. Tapi kalau dalam peperangan modern ini kadang orang tuh lupa kita punya etika dalam berperang. Nah itu katanya Nabi, kalau sudah seperti itu kamu yadribu barroha wa fajiroha, orang baik orang buruk kamu sikat, kemudian kamu tidak pilih-pilih mana orang mukmin dan tidak, semuanya kamu habisi, pokoknya dia keluar. Maka kalau mata dia mati, itu mata mitatan jahiliyah, dia matinya jahiliyah. Itu beliau bilang begitu, langsung berpengaruh ya. Waktu awal-awal itu ya. Di situ saya melihat sosok yang lain, tapi kesaksian dari Habib Ali Jufri tahun 2009, beliau bersaksi ketika kita duduk, saya dengan Syekh Ramadan Al-Buti duduk di hadapan parlemen dan Presiden Bashar Assad. Itu Syekh Ramadan Al-Buti itu berkata sangat keras terhadap pemerintah, terhadap presiden, tapi giliran ketemu rakyat tenang. Ini tentu berbeda dengan yang di luar dia demo, ya, ketika ketemu pemerintah ada dealnya, kan berarti ini kan nggak tulus ya. Sehingga ketika Syekh Ramadan Al-Buti menunjukkan hal seperti itu, jadi saya tahu beliau tuh nggak nyari apa-apa. Menjadi people hero juga tidak, dituduh penjilat dia, dituduh anjing pemerintah, bukunya dibakar dan sebagainya. Tapi di dalam pemerintah dia dianggap orang ini mendekati oposisi. Ya beliau cari apa di masyarakat? Kemudian dia dituduh sebagai anjing pemerintah. Tapi di depan pemerintah dia dituduh, dia belum tentu sepakat dengan kita. Dalam wawancara terakhir sebelum beliau wafat, akhirnya kena efek bom bunuh diri waktu itu ya. Tapi beliau kena hentakannya. Oh, kena itunya apa ya? Ledakan apa namanya? Wave-nya, shock wave-nya. Oke. Itu di mana? Di Masjid Iman, Jami Iman namanya. Masjidnya di Damaskus. Tempatnya beliau ngajar yang saya sering datang sana. Oh, ada pelaku peledakan bunuh diri gitu. Iya, meninggal dia. Nah, kemudian pelakunya.
Nah kemudian sebelum itu beliau wawancara, beliau menjelaskan kenapa saya ini memilih seperti ini. Saya ini tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Jadi ya tidak ingin jadi dianggap pahlawan, enggak. Saya pakai pikiran saja. Di kita ini kan pakai dalil. Kalau nggak ada pakai logika. Kalau nggak ketemu pakai rasa. Nah, beliau bilang saya ini pemerintah ini tak anggap anak saya. Rakyat tak anggap anak saya. Maka ini konflik, masa berdua ini konflik kemudian saya beri senjata untuk saling tikam. Kan nggak mungkin. Maka saya ingin mencobalah bagaimana caranya, bisa nggak ini diakurkan. Jadi ketika semua itu sudah ribut gitu ya, saya itu membuka pandangan, coba kalau tidak ada tentara yang kamu benci itu, kamu apa bisa tidur malam dengan nyenyak? Mereka itu mungkin kamu tidak suka, tapi mereka tetap harus diakui memiliki kontribusi terhadap negara. Ayolah kita bareng-bareng. Disebut dengan kunu ma'as shodiqin. Allah itu pesannya nanti kamu bareng orang-orang yang tulus ya. Nah, saya sebut ini sebuah ketulusan karena tidak di depan pemerintah dia juga nggak punya nama, di depan rakyat juga tidak punya nama, dia cuma nyari Allah saja. Ini loh maksud saya sosok yang saya temukan. Gus, apa yang pengalaman yang sangat yang dari Syekh Ramadan Al-Buti sama Syekh Wahbah Zuhaili, pengalaman personal yang membekas selama pertemuan atau punya kesan khusus gitu? Baik, kalau Syekh Wahbah Zuhaili dulu ya. Ya. Beliau itu sangat menghargai waktu. Suatu ketika saya damping beliau ke Indonesia. Makan pagi, jam berapa makan pagi? Jam 6 Syekh. Saya datang tuh jam 6 lebih 5. Terlambat 5 menit. Beliau bilang, kamu terlambat. Andai kamu bilang 6 lebih 5 menit itu saya gunakan untuk baca buku. Kamu menyanyiakan waktu saya. Saya langsung diem waktu itu. Nggak berkutik udah. Ya mohon maaf, saya mohon maaf. Iya, kamu sukses. Hargai waktu. 5 menit bagi saya itu banyak. Allah kasih saya itu cepat baca, cepat nulis, cepat paham. 5 menit itu berarti banyak bagi saya. Jangan sia-siakan waktu saya. Saya langsung jenengan itu berarti waktu itu sebagai pernah kan datang panitia apa gimana? Enggak, waktu itu pernah datang ke Indonesia gara-gara peresmian ini, pondok ini. Awal-awal itu saya kan dampingi dan terlambat. Abah masih ada? Masih ada. Kalau bukan ayahmu yang ngundang, saya nggak akan datang. Bismillah saya, iya bismillah. Wah itu saya ketar-ketir betul. Maka ya itu pengalaman personal. Di beliau orang-orang itu orang-orang yang berpikirnya sederhana. Tapi kita punya kaidah less is more. Nah, jadi ya semakin sederhana itu orang tuh orang yang sukses, orang yang hebat itu selalu terlihat less. Nah, berikutnya dengan Syekh Ramadan Al-Buti ini. Syekh Ramadan Al-Buti, ya waktu saya mendengar beliau wafat itu saya nangis, yang saya bangun buka HP, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, kemudian tersebar, waduh, dan saya lihat bahwa beliau itu meninggal ketika majelis tafsir Quran. Entah kenapa saya terpukul sekali. Dan setelah 4 bulan lah ya, setelah itu ya, 3 bulan 4 bulan, itu saya ngimpi ketemu beliau. Waktu itu kami ingin buat bagaimana kita, sama Abah Isran, kita
bikin yuk apa ya majelis untuk mengenang beliau. Karena sibuk gak jadi. Terus ditagih saya dalam mimpi. Kamu katanya mau memperingati saya. Wah, saya bangun langsung, ayo kita bikin khotbah Quran itu. Itu posisi jenengan udah di sini ya? Sudah di sini. Dari sini. Iya kan saya sudah lulus. Gitu. Oke. Jadi berkesan sekali. Di mimpi itu apa pesennya? Ya itu tadi, kamu kok katanya mau memperingati. Masih ingat Gus ininya Gus, apa namanya? Ya orang boleh bilang itu sebagai buah tidur ya. Iya. Mimpi itu ya. Oh, saya ingat betul redaksinya, saya ingat. Redaksinya apa ya? Iya tadi tuh, kamu almarhum. Iya, katanya mau memperingati saya. Artinya kan mau menyebutkan ulama Suriah itu punya kebiasaan. Ulama-ulama yang sudah wafat itu dikenang di Jumat malam di Masjid At-Taubah waktu itu. Jadi dikenang. Namanya Jalsatul Wafa. Jadi sebuah malam apresiasi gitu ya. Para ulama yang punya kontribusi besar terhadap umat itu diceritakan. Nah, giliran beliau ini wafat, saya mau bikin acara lupa, nggak jadi karena banyak kesibukan, ditagih. Cuma Anda boleh percaya atau tidak? Setelah mimpi itu, buku-buku beliau yang saya tidak paham, saya jadi paham. Ya. Saya awalnya baca itu nggak paham. Beliau mungkin bahasa ngomongnya enak, tapi bahasa tulisannya akademik sekali. Beda dengan pengajaran sama